Part 34 Novel Bintang Purba. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Ketika Ye Zhen memanfaatkan waktu yang sangat singkat dari peningkatan kekuatan tempur dari hilangnya kekuatan hidup pedang terbang dan mulai menghadapi Fenglun Tiansheng, jutaan mil jauhnya dari kota Luoshuang di wilayah utara dinasti Zhou besar tempat Ye Zhen berada, sebuah tempat di Xingji Sandao di bagian timur benua liar. Dalam kehampaan, sebuah gambar aneh diproyeksikan dalam tirai cahaya. Melihat gambar itu adalah gambar Ye Zhen yang memobilisasi kekuatan tempur pedang terbang untuk menghadapi Fenglun Tiansheng. Di bawah, ada 3 wanita cantik yang menatap ke atas ke tirai cahaya. Ketiga wanita cantik ini adalah Jiang Yao, Liu Qingmei, dan Master Istana Yuanli yang paling kuat dari Istana Tiansheng. Yang tidak diketahui Ye Zhen adalah ketika dia harus mengeluarkan pedang terbang kekuatan hidupnya Chihuo dalam menghadapi kematian Fenglun Tiansheng, dan bahkan membiarkan pedang terbang Chihuo kehilangan kekuatan hidupnya untuk memainkan kekuatan tempur kedua. Jiang Yao, yang telah melakukan perjalanan ke Xingji Sandao, merasakannya pada saat yang sama. Pedang terbang berenergi kehidupan milik Ye Zhen Chihuo dan pedang terbang berenergi kehidupan milik Jiang Yao Yushui adalah sepasang pedang terbang kembar. Ketika Ye Zhen masih berada di alam Qi, dia menghadapi ancaman dari tetua sekte Tianluo Zhou Yuntian di sekte Qingyun dan hendak menggunakan pedang terbang api merah, yang membangkitkan induksi Jiang Yao yang berada jauh di sekte Taixuan. Jadi Jiang Yao pergi ke sekte Qingyun secara langsung untuk membunuh Zhou Yuntian. Sekarang Ye Zhen telah sepenuhnya merangsang energi kehidupan pedang terbang, dan tentu saja Jiang Yao dapat merasakan gerakan Ye Zhen. Ketika Ye Zhen mengeluarkan pedang terbang api merah, Jiang Yao, Liu Qingmei, dan kepala istana Yuanli terbang ke sebuah pulau di Xingji Sandao. Gerakan gila pedang terbang air gelap tiba-tiba mengubah wajah Jiang Yao. Satu-satunya hal yang dapat membuat pedang terbang air gelap bergerak liar adalah pedang terbang api merah milik Ye Zhen bermasalah. Jiang Yao langsung berpikir bahwa Ye Zhen dalam masalah. Berpikir bahwa Ye Zhen sudah sangat kuat dan harus menggunakan pedang terbang api merah, dia mungkin menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Bagaimana Jiang Yao bisa tenang? Dia sangat gugup hingga hampir jatuh dari langit. Jiang Yao tidak tahu bahwa Ye Zhen telah pergi ke dinasti Zhou besar. Setelah beberapa saat, Jiang Yao bahkan berbalik dan terbang menuju ke arah istana Tiansheng wilayah tengah. Jiang Yao menjadi gugup, yang mengejutkan kepala istana Yuanli dan Liu Qingmei yang bepergian bersamanya. Ketenangan kepala istana Yuanli lah yang menghentikan Jiang Yao untuk berbalik. Mengandalkan hubungan kembar antara pedang terbang Yushui milik Jiang Yao dan pedang terbang api merah, serta metode hebat kepala istana Yuanli dari mendiang Tiansheng, kepala istana Yuanli berhasil melintasi ratusan mil, merasakan wilayah tempat Ye Zhen berada, dan memproyeksikan adegan pertempuran Ye Zhen. Ketika Jiang Yao melihat bahwa Ye Zhen telah merangsang pedang terbang api merah dan hidupnya rusiak, dan dia berhadapan dengan seorang Tiansheng, hati Jiang Yao terkatung-katung. Jiang Yao mengerti bahwa jarak antara dirinya dan Ye Zhen terlalu jauh untuk bisa segera menolongnya. Bahkan kepala istana Yuanli tidak bisa menyeberang sejauh itu ke dinasti Zhou besar tanpa tanda Tiansheng. Tidak ada yang menolong Ye Zhen, dan Ye Zhen menghadapi Tiansheng yang kuat sendirian, yang tentu saja membuat Jiang Yao sangat khawatir. Baru beberapa saat kemudian Ye Zhen benar-benar memusnahkan jurus pembunuh Fenglun Tiansheng dengan kekuatan pedang terbang api merah dan menangkap Fenglun Tiansheng di tangannya. Hati Jiang Yao sedikit lega. Jiang Yao kemudian menatap Fenglun Tiansheng. Gadis itu menatap Fenglun Tiansheng dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tentu saja akan ada niat membunuh. Jika Ye Zhen tidak memiliki pedang terbang api merah, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Tiansheng ini saat ini. Memikirkan apa yang akan terjadi pada Ye Zhen, Jiang Yao tidak lagi tahu bagaimana dia akan menghadapi masa depan. Jiang Yao mengerti bahwa Tiansheng ini pasti punya alasan untuk berurusan dengan Ye Zhen. Jiang Yao bahkan lebih bertekad. Setelah dia kembali dari Xingji Sandao, bahkan jika dia menjungkir balikkan wilayah tengah, dia akan menemukan akar permasalahannya dan melenyapkan sepenuhnya orang-orang yang berurusan dengan Ye Zhen. Melihat ekspresi Jiang Yao, kepala istana Yuanli di sampingnya juga berkata, "Putri Yao, aku punya kesan tentang Tiansheng ini. Dia pasti Tiansheng yang berlatih di Gunung Tiansheng. Saat aku kembali ke istana Tiansheng, aku pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh." Kepala istana Yuanli juga memiliki jejak niat membunuh di matanya.
Ye Zhen adalah Tianjiao sejati yang langka di istana Tiansheng selama ribuan tahun. Selain hubungan Jiang Yao, tidak peduli siapa yang berurusan dengan Ye Zhen, dia tidak akan pernah tinggal diam. Melihat Ye Zhen menangkap Tiansheng di tangannya, semua orang di kedai itu benar-benar tercengang. Pertarungan antara Ye Zhen dan Feng Lun Tiansheng, kekuatan pembunuh yang mengerikan yang mengguncang radius ratusan kaki, pemandangan mengerikan menghancurkan langit dan bumi serta menembus kehampaan, telah membuat semua orang melupakan bahaya mereka sendiri dan benar-benar jatuh ke dalam kejutan pertempuran tingkat Tiansheng. Pertarungan tingkat Tiansheng, mereka belum pernah melihatnya dalam hidup mereka. Adegan pertempuran yang mengerikan ini bahkan membuat semua orang merasa bahwa jika jejak niat membunuh menyebar ke tempat mereka berdiri, mereka akan terbunuh dalam niat membunuh ini. Untungnya, dalam pertempuran tingkat orang suci surgawi, tidak ada satupun niat membunuh yang akan terbuang sia-sia, dan semuanya digunakan untuk menghadapi pihak lain, jika tidak, mereka pasti akan mati sekarang. Yang tidak diharapkan orang-orang ini adalah bahwa melihat bocah lelaki kecil ini yang sedikit dirugikan, dia mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan pada akhirnya, dan dia benar-benar menekan orang suci surgawi yang sebenarnya. Memikirkan fakta bahwa bocah lelaki ini telah minum dan makan bersama mereka di bar sebelumnya, semua orang di bar sudah pusing. Mereka benar-benar minum dan makan dengan seorang master tingkat orang suci surgawi. Ini sungguh luar biasa. Di antara orang-orang di bar, mata indah Liu Yingying juga penuh dengan kejutan dan keterkejutan. Dia telah berdoa agar adik laki-laki yang muncul di kedai dan membantunya menyingkirkan krisis geng Tianhu ini akan menang, tetapi dia tidak menyangka bahwa adik laki-laki ini benar-benar menang, dan dia benar-benar dapat menghadapi bahkan orang suci surgawi. Di kehampaan, Feng Lun Tiansheng, yang ditangkap di tangan Ye Zhen, memiliki wajah yang benar-benar pucat. Dia tidak dapat mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ye Zhen ini, yang berada di tahap awal Suandan, bahkan dapat menghadapi mutiara dewa penghancur besarnya, dan bahkan dapat menahan gerakan membunuh dari tahap tengah orang suci surgawi. Melihat aura yang melonjak dari Ye Zhen, yang melampaui Tiansheng awal, Feng Lun Tiansheng tahu bahwa akan mudah bagi Ye Zhen untuk membunuhnya sekarang. Jika dia tahu bahwa Ye Zhen begitu kuat, bahkan jika Yin Qianjue memiliki 10 atau 100 Tianmu Shenhua, dia tidak akan memilih untuk menghadapi Ye Zhen. Tanpa kehidupan, apa gunanya lebih banyak Tianmu Shenhua? Feng Lun Tiansheng sudah menyesalinya. Ketika Ye Zhen melepaskan niat membunuh di tangannya ke arahnya, dia tidak bisa menahan tangis dan memohon belas kasihan. Ye Zhen, ampuni nyawaku. Aku adalah Tiansheng dari Gunung Tiansheng, kau tidak bisa membunuhku. Melihat Feng Lun Tiansheng memohon belas kasihan, Ye Zhen mendengus dingin. Ampuni nyawaku, aku hampir mati di tanganmu, dan aku masih mengampuni nyawamu, itu lelucon. Apakah itu bahaya kematian atau kerusakan pada kehidupan pedang terbang, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Niat membunuh melonjak di mata Ye Zhen, dan pedang terbang di tangannya melepaskan kekuatan bawaannya, menyapu ke arah lautan Qi Feng Lun Tiansheng dan setiap bagian badannya, secara langsung menghancurkan lautan Qi Feng Lun Tiansheng dan melumpuhkan meridiannya. Kemudian, Ye Zhen meremas tangannya, dan kekuatan jiwa yang aneh melonjak ke dalam pikiran Feng Lun Tiansheng yang sedang sekarat. Kekuatan jiwa ini adalah semacam teknik rahasia pencarian jiwa yang Ye Zhen kembangkan dari buku rahasia jiwa catatan dewa terlarang yang ia peroleh dari Moya Tiansheng. Diburu oleh Feng Lun Tiansheng, Ye Zhen tentu harus mencari tahu alasannya. Sementara meridian Qi Hai Feng Lun Tiansheng hancur dan ia sangat lemah, itu adalah waktu terbaik untuk mencari jiwanya untuk menemukan alasannya. Feng Lun Tiansheng, yang sudah benar-benar rapuh setelah diserbu ke dalam pikirannya oleh kekuatan jiwa Ye Zhen, langsung pingsan. Beberapa menit kemudian, tangan besar yang mencengkeram kepala Feng Lun Tiansheng tiba-tiba melambai, dan Feng Lun Tiansheng yang tidak sadarkan diri langsung terlempar keluar. Pada saat yang sama, Ye Zhen mengarahkan jarinya, dan sekumpulan api terbang langsung ke Feng Lun Tiansheng. Ledakan. Dalam sekejap, Feng Lun Tiansheng, seorang pemimpin di tahap awal Tiansheng, yang pingsan, langsung terbakar menjadi ketiadaan oleh api yang sebenarnya. Saat membunuh Feng Lun Tiansheng, mata Ye Zhen bersinar. Yin Qianjue. Tianmu Shenhua. Ternyata itu benar-benar pekerjaan orang-orang dari Sekte Iblis Belantara Barat. Setelah aku menyelesaikan masalah Zhou Yutan, aku akan menyelesaikan masalah dengan Yin Qianjue. Suatu hari kemudian, seorang tokoh muda berdiri di atas gunung bersalju,
menatap sepotong dataran es dan salju di depannya. Melihat ke kedalaman dataran es dan salju, samar-samar Anda dapat melihat kolam dingin berukuran 100 kaki muncul di tengah dataran es dan salju. Sosok muda ini adalah Ye Zhen yang meninggalkan kota Luoxuang dan bergegas ke daerah Jiuyutan setelah menyelesaikan Feng Lun Tiansheng. Setelah Ye Zhen membunuh Feng Lun Tiansheng, hal lain terjadi di kota Luoxuang. Yaitu, dengan meninggalnya 3 pemimpin lama Geng Tianhu yang awalnya merupakan kekuatan besar di wilayah kota Luoxuang langsung dikepung oleh seluruh pasukan kota Luoxuang. Desa Angin Hitam yang diduduki oleh Geng Tianhu diratakan dalam semalam. Para bandit jahat Geng Tianhu itu meninggal atau melarikan diri. Dalam semalam, Geng Tianhu yang membuat banyak orang di seluruh kota Luoxuang ketakutan, menjadi sejarah. Bahkan pemimpin muda Geng Tianhu yang dilenyapkan oleh Ye Zhen langsung dibunuh oleh para pengikut Sekte Luoxue, Sekte kelas 6 kota Luoxuang. Namun, Ye Zhen yang bergegas ke kolam Jiuyu tidak peduli dengan semua ini. Bahkan para orang kuat kota Luoxuang yang mendengar berita tentang Ye Zhen dan bergegas ke kedai untuk mengunjungi Ye Zhen pun merasa kecewa. Di gunung bersalju, Ye Zhen sedang melihat dataran es dan salju di depannya dan kolam dingin yang dalam di dataran itu. Melintasi gunung ini, kita akan mencapai perbatasan Danau Jiuyu. Konon katanya Danau Jiuyu membeku puluhan mil, dan tak ada yang bisa hidup. Sungguh luar biasa, hanya berdiri di pinggirannya saja, udara dingin yang meresap begitu mengejutkan. Saya khawatir bahkan beberapa orang kuat Tiansheng tidak akan bisa benar-benar melangkah ke tepi Danau Jiuyu. Ye Zhen menatap kolam es dan salju dingin di depannya, dan sekumpulan api biru di tangannya perlahan terbakar. Saat udara dingin bergejolak, api itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda membeku. Ledakan, Ye Zhen mencubit telapak tangannya dan memasukkan api itu kembali ke dalam badannya. Untungnya, saya berlatih bab Taiyuan dan memiliki 5 seni sihir utama. Seni sihir api tampaknya terkekang di sini, tetapi seni sihir air saya tampaknya aktif. Wus, wus, wus. Pikiran Ye Zhen bergerak, dan 8 pil berputar 5 lubang di laut Qi-nya berputar, dan pola pil sihir biru muncul di pil yang berputar. Ayo pergi dan lihat betapa misteriusnya kolam Jiuyu. Setelah pola pil ajaib biru muncul, Ye Zhen melebarkan sayapnya seperti burung rok dan melompat langsung dari gunung salju. Dia terbang menuruni gunung salju dan mendarat di dataran es dan salju kolam Jiuyu. Kemudian Ye Zhen berjalan menuju kolam dingin selebar 100 kaki di tengah dataran es dan salju. Tempat Ye Zhen mendarat sekitar 30 mil jauhnya dari Jiuyutan. Jika jarak ini berada di area normal, dengan ranah Ye Zhen, dia bisa terbang ke sana dalam sekejap. Namun, di dataran es dan salju Jiuyutan, Ye Zhen sama sekali tidak berani terbang, dan hanya bisa berjalan menuju Jiuyutan selangkah demi selangkah. Bahkan jika dia berjalan selangkah demi selangkah, Ye Zhen merasa seolah-olah dia terus-menerus dihantam oleh kekuatan beku yang mengerikan, dan dia tidak bisa bertahan. Jiuyutan, ini layak menjadi area terlarang di mana bahkan orang kuat Tiansheng tingkat menengah tidak dapat mencapai tepi kolam. Kekuatan beku ini benar-benar mengerikan, seperti serangan orang kuat alam Tiansheng. Jika aku tidak berlatih 5 seni sihir besar dari bab Taiyuan, seni sihir air tampaknya memiliki integrasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kekuatan beku ini. Aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa melangkah ke dataran es dan salju ini. Setelah berjalan selusin langkah, Ye Zhen berdiri di dataran es dan salju dan menarik napas panjang, menatap kolam yang dingin dan dingin di depannya. Jalan di depannya sulit, bahkan jika dia tidak bisa bertahan, Ye Zhen menggertakkan giginya dan terus melangkah maju. Semakin sulit untuk memasuki kolam 9 meter, semakin Ye Zhen tahu bahwa rahasia yang tersembunyi di kolam 9 meter akan sangat berharga. Tempat ini, yang bahkan orang kuat alam suci surgawi yang terlambat tidak dapat benar-benar masuki, jika Anda menemukan kesempatan di dalamnya, saya khawatir panennya akan luar biasa. Ye Zhen pasti tidak akan menyerah. Serangan tiba-tiba Feng Lun Tiansheng membuat Ye Zhen tahu bahwa jalan kultivasi sangat berbahaya. Jika dia tidak menyembunyikan kartu truf kerusiakan pada pedang terbangnya, saya khawatir dia akan mati di tangan Feng Lun Tiansheng. Sekarang, pedang terbang api merah telah sepenuhnya tertidur lelap karena membunuh Feng Lun Tiansheng. Itu belum diperbaiki. Ye Zhen bahkan tidak dapat menggunakan pedang terbang api merah lagi. Apa yang harus dia lakukan jika dia menghadapi serangan yang lebih berbahaya? Tentu saja,
Yesen harus lebih meningkatkan kartu trufnya dan menyiapkan lebih banyak kartu truf. Kolam 9 neter ini, Yesen punya firasat bahwa jika dia benar-benar bisa menginjakkan kaki di dalamnya, itu mungkin akan sangat membantu Taiyuan Chapter Taiyuan Sendan dan 5 kultivasi sihir utamanya, memungkinkan kekuatannya untuk ditingkatkan lagi. Tentu saja Yesen tidak akan melewatkannya. Wus, wus. Yesen melangkah maju selangkah demi selangkah, menuju Jeoyutan. Jeoyutan membeku selama puluhan mil, dan banyak sekali orang yang gagal dalam penjelajahan mereka. Hanya sedikit orang yang menginjakan kaki di sana dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, Yesen adalah satu-satunya orang di seluruh dataran es dan salju, menuju kolam yang dingin dan suram Jeoyutan. Ketika dia berjalan sekitar 5 mil, Yesen tiba-tiba tersapu oleh kekuatan beku yang kuat, dan terbang mundur puluhan kaki jauhnya, dan jatuh di tanah dataran es dan salju dengan keras. Yesen merasa bahwa seluruh lautan Qi dan badannya dicekik oleh kekuatan beku, seolah-olah mereka akan terkoyak. Tidak, aku bahkan tidak bisa melangkah ke tepi Jeoyutan seperti ini, apalagi memasuki Jeoyutan untuk menjelajah. Yesen menopang dirinya sendiri dan berdiri lagi. Mendengarkan suara siulan beku di depannya, wajahnya sangat berat. Sihir airku sama sekali tidak aktif. Bahkan jika sihir air memiliki efek khusus pada kekuatan beku ini, itu tidak terlalu efektif ketika tidak diaktifkan. Di antara 5 sihir yang dipraktikkan Yesen, hanya sihir api dan sihir bumi yang berada dalam kondisi latihan nyata dengan harta rahasia api Little Blue Flame True Fire dan harta rahasia bumi Nine Spirit Treasure Soil. 3 sihir lainnya belum mulai diaktifkan. Pada saat ini, meskipun sihir air yang tidak aktif memungkinkan Yesen berjalan beberapa mil di dataran es dan salju, itu masih merupakan celah baginya untuk berhasil mencapai tepi Nine Nether Pond. Sepertinya aku harus mencoba mengaktifkan sihir air terlebih dahulu. Pikiran Yesen bergerak, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di telapak tangannya. Kemudian, sebuah kotak biru es terbang keluar dari cincin penyimpanan. Melawan Fenglun Tiansheng, meskipun aku kehilangan kartu truf pedang terbangku dan membuat pedang terbang, api merah, tertidur lelap. Tapi untungnya, aku juga mendapatkan sesuatu. Mungkin perolehan ini dapat membantuku berhasil memasuki kolam 9 neter. Cincin penyimpanan di tangan Yesen dijarah dari Fenglun Tiansheng, dan kotak biru es ini adalah harta rahasia berbasis air di cincin penyimpanan Fenglun Tiansheng, air berat Wuji. Fenglun Tiansheng mengolah 3 hukum surgawi virtual air, api, dan emas dengan sempurna. Cincin penyimpanannya kebetulan berisi harta rahasia 5 elemen berbasis air berat Wuji dan harta rahasia 5 elemen berbasis api sejati Cimiao. Ketika Yesen mendapatkan cincin penyimpanan itu, dia menjelajahi harta karun di dalamnya. Awalnya, ia berencana melahap 2 harta karun rahasia ini setelah menyelesaikan penjelajahan di kolam 9 neter, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan membutuhkan harta karun rahasia ini sekarang di padang es dan salju. Sambil memegang kotak biru es yang berisi air berat Wuji, Yesen duduk bersila tepat di padang es dan salju dan mulai berlatih melahap harta karun rahasia berbahan dasar air ini. Swish, swish, swish. Kepingan salju berkibar di dataran bersalju, dan di bawah tiupan kekuatan beku, kepingan salju itu jatuh langsung ke Yesen yang sedang duduk bersila. Dalam waktu kurang dari sesaat, badan Yesen ternoda dengan sentuhan warna putih salju. Namun, Yesen sama sekali tidak peduli dengan salju dan embun beku yang turun. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam proses menelan dan memurnikan air berat Wuji yang masuk ke dalam badannya. Proses menelan dan memurnikan ini berlangsung selama lebih dari sehari. Setelah lebih dari sehari, Yesen yang sedang duduk bersila di dataran bersalju telah sepenuhnya berubah menjadi manusia salju beku. Manusia salju beku ini tidak bergerak di dataran bersalju. Namun, saat kultivasinya selesai, salju dan es yang menyelimuti badan Yesen mengeluarkan suara berderak, lalu dengan suara bang, semua kepingan salju dan embun beku di badan Yesen meledak dan beterbangan. Yesen yang sedang duduk bersila, langsung membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dia bisa melihat 3 cahaya ilahi air, api, dan tanah berkelebat di mata Yesen. Sihir air, air ilahi Tianyuan. Dengan bantuan harta rahasia air berat Wuji ini, akhirnya aku mengaktifkan sihir air dan akhirnya melangkah ke praktik air ilahi Tianyuan. Yesen mengulurkan tangannya, dan manik-manik air biru mengembun di tangannya.
Manik-manik air ini memiliki kekuatan tempur yang sangat mengerikan dan melompat dengan liar. Ledakan. Ye Sen membuka matanya dan berdiri. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan manik-manik air biru di telapak tangannya langsung muncul di sekitar badannya. Pada saat yang sama, ratusan manik-manik air biru keluar dari badannya lagi. Ye Sen dikelilingi oleh lebih dari 500 manik-manik air biru. Pada saat yang sama, dapat dilihat bahwa pola pil sihir air pada 8 pil berputar 5 lubang di badan Ye Sen bersinar dengan cahaya air yang menyilaukan. Sihir berbasis air benar-benar memiliki kegunaan yang hebat. Setelah mengaktifkannya, aku merasa bahwa kekuatan beku yang sebelumnya menghalangiku sekarang dapat digunakan olehku. Sangat mungkin bahwa dengan bantuan kekuatan ini, aku benar-benar dapat memasuki kolam Jiuyu. Setelah Ye Sen bergumam pada dirinya sendiri, dia melompat dan benar-benar melesat menuju kolam Jiuyu di kejauhan. Saat dia terbang, lebih dari 500 manik-manik air biru tua di luar badannya berkelebat, dan kekuatan beku di seluruh dataran es dan salju melonjak ke manik-manik air biru tua, sangat meningkatkan kecepatan terbang Ye Sen. Ye Sen, yang hanya bisa bergerak maju ke danau Jiuyu selangkah demi selangkah sebelumnya, benar-benar bisa terbang langsung di dataran es dan salju danau Jiuyu setelah memurnikan harta rahasia air dan mengaktifkan seni dewa air Bab Taiyuan. Jika pembangkit tenaga listrik alam Tiansheng itu melihat ini, mereka akan terkejut. Anda tahu, bahkan keberadaan alam Tiansheng tahap menengah tidak akan berani terbang di dataran es dan salju danau Jiuyu seperti ini. Wus, wus, wus. Setelah 3 kilatan, Ye Sen, yang terbang di dataran es dan salju, akhirnya tiba di tepi danau Jiuyu. Melihat kolam dingin yang gelap dengan radius 100 kaki di depannya, meskipun kekuatan beku di area danau Jiuyu sangat mengerikan, air di danau Jiuyu tidak membeku, tetapi berkilauan. Setelah melihat kolam Jiuyu, Ye Sen tidak ragu lagi dan melompat ke kolam Jiuyu. Dingin sekali, rasa dingin yang menusuk hati. Ketika Ye Sen melompat ke kolam 9 meter, perasaan pertama yang dia rasakan adalah seluruh badan dan pikirannya akan membeku berkeping-keping karena rasa dingin itu. Baru setelah Ye Sen menggunakan sihir air, pola sihir air pada 8 pil berputar 5 lubang di badannya bersinar terang, dan lebih dari 500 manik-manik air biru tua di luar badannya terus berputar, rasa dingin itu sedikit mereda. Kemudian, Ye Sen mulai menyelam ke kedalaman kolam 9 meter sambil melihat kolam 9 meter. Di dalam air, Ye Sen menemukan bahwa ada seberkas cahaya yang melesat dari dasar kolam. Di bawah cahaya seberkas cahaya ini, seluruh air kolam 9 meter tampak putih. Dari gulungan yang mencatat berita tentang kolam 9 meter, Ye Sen tahu bahwa ada orang suci surgawi tingkat menengah yang sangat kuat yang telah memasuki kolam 9 meter, tetapi banyak dari mereka telah jatuh di kolam 9 meter. Bahkan mereka yang berhasil lolos dari kolam 9 meter secara kebetulan pun terluka parah oleh udara dingin kolam 9 meter. Bahkan mendiang orang suci surgawi dari istana orang suci surgawi, penguasa istana Motian, tidak dapat menyelam lebih dalam lagi setelah menyelam hanya 50-60 kaki ke dalam kolam 9 meter. Dapat dikatakan bahwa kedalaman 50-60 kaki dari kolam 9 meter adalah kedalaman maksimum yang pernah dimasuki oleh orang-orang kuat yang telah menjelajahi kolam 9 meter. Namun, Ye Sen menemukan bahwa setelah menggunakan sihir air untuk menahan rasa dingin saat pertama kali memasuki kolam 9 meter, ia mampu menyelam ke bawah tanpa hambatan apapun. Tanpa disadari, Ye Sen bahkan telah menyelam lebih dari 10 kaki dan masih menyelam. Kedalaman penyelaman Ye Sen bahkan melebihi kedalaman yang telah dimasuki penguasa istana Motian ke dalam kolam 9 meter. Sihir air memang sangat berguna untuk kolam dingin ini. Itu layak menjadi 5 sihir besar dari bab ketiga dari bab Taiyuan. Itu adalah eksistensi kuat yang dapat melahap dan memurnikan semua 5 elemen harta karun rahasia. Itu memang dapat menahan dinginnya kolam 9 meter. Ketika dia menyelam ke kedalaman lebih dari 20 kaki, Ye Sen tidak bisa menahan kegembiraannya. Sepertinya dia mungkin orang pertama yang menjelajahi rahasia Jiuyutan. Tahukah Anda, ketika Ye Sen mengetahui bahwa Jiuyutan mungkin menyembunyikan harta karun rahasia 5 elemen terbaik, dia menduga bahwa dia dapat mencoba mendapatkan harta karun rahasia ini dengan mengandalkan 5 sihir besar, tetapi ini hanya tebakan. Ye Sen tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat melampaui banyak orang suci surgawi dan memasuki Jiuyutan. Dan sekarang,
Setelah benar-benar datang ke wilayah Jeyutan dan menyelam ke kedalaman yang bahkan tidak dapat diselami oleh orang suci surgawi sebelumnya, Ye Sen tentu saja sangat gembira. Bahkan jika dia tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya, Ye Sen memecahkan rekor semua penjelajah kuat Jeyutan dan menjadi orang pertama yang menjelajahi Jeyutan. Dalam keterkejutannya, Ye Sen terus menyelam ke kedalaman Jeyutan. 30 kaki, 50 kaki, 100 kaki. 500 kaki. Semakin dalam dia menyelam, semakin luar biasa perasaan Ye Sen. Ye Sen tidak menyangka bahwa kolam dingin dengan radius hanya 100 kaki akan sedalam ini. Jika dia tidak sangat kuat, belum lagi dinginnya kolam 9 meter itu sendiri, hanya tekanan air pada kedalaman seperti itu, saya khawatir tidak banyak orang yang mampu menahannya. Tidak ada apa-apa di sini kecuali air. Saya khawatir semua rahasia kolam 9 meter ada di dasar kolam. Seberapa dalam dasar kolam? Ye Sen menggertakkan giginya dan terus menyelam ke arah cahaya di dasar kolam. Penyelaman ini memakan waktu lebih dari setengah jam. Pada akhirnya, Ye Sen bahkan menyelam lebih dari 3.000 kaki dan hampir 10.000 meter. Pada saat ini, Ye Sen akhirnya melihat dasar kolam 9 meter. Ketika dia melihat dasar kolam 9 meter, Ye Sen tidak bisa menahan keterkejutannya. Ye Sen awalnya mengira akan menemukan harta karun rahasia berbasis air yang sangat berharga atau harta karun lainnya di dasar kolam. Namun, ketika benar-benar melihat dasar kolam dingin sedalam 10.000 meter, Ye Sen justru melihat akar tanaman merambat yang memancarkan cahaya terus-menerus melompat, dan cahaya yang bersinar di atas kolam 9 meter dipancarkan oleh tanaman merambat yang bersinar ini. Yang lebih aneh lagi adalah tanaman merambat yang melompat ini benar-benar membentuk lorong aneh di antara lompatan dan belitan. Lorong aneh ini bahkan memiliki cahaya ilahi yang tak berujung di dalamnya. Di dasar kolam Jeoyu sedalam 10.000 meter, sebenarnya ada tanaman merambat yang bersinar, dan tanaman merambat ini benar-benar membentuk lorong yang sangat aneh, dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Adegan ini agak tidak terduga bagi Ye Sen. Tepat ketika Ye Sen tidak tahu apakah akan memasuki lorong tanaman merambat yang lebih misterius ini lagi, atau meninggalkan kolam Jeoyu yang misterius ini demi keselamatan, perubahan yang menakjubkan terjadi. Saya melihat tanaman merambat yang bersinar di dasar kolam tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya-cahaya ini tidak melesat ke tempat lain, tetapi menyelimuti Ye Sen sepenuhnya. Sementara cahaya yang menyilaukan itu menyelimuti Ye Sen merasa bahwa seluruh pikirannya diserbu oleh kekuatan aneh. Setelah beberapa tarikan napas kekuatan ini menyerbu, sebuah suara aneh yang sama sekali tidak terdengar seperti benua buas tiba-tiba terngiang di telinga Ye Sen. Suara ini, bergema, langsung berubah menjadi bahasa yang dapat dipahami Ye Sen, usia tulang 16. Kekuatan tempur tingkat Sein di benua ini, memenuhi persyaratan seleksi tahap pertama, tidak ada pemusnahan. Tidak ada pemusnahan. 3 kata samar ini membuat pikiran Ye Sen ngeri. Saat ketiga kata ini terngiang di telinga Ye Sen bahkan merasa bahwa jika dia tidak memenuhi apa yang disebut persyaratan ini, tidak peduli seberapa kuatnya dia akan mati di dasar kolam 9 meter. Persyaratan seleksi tahap pertama. Apa maksudnya ini? Ye Sen terkejut, tetapi setelah suara aneh itu berakhir, tanaman merambat yang bersinar di dasar kolam, seolah menerima perintah, melesat ke arah Ye Sen. Kecepatan tanaman merambat itu menggelinding adalah kecepatan tercepat yang pernah dilihat Ye Sen, dan itu berkali-kali lebih cepat daripada kecepatan Feng Lun Tiansheng yang pernah dilawan Ye Sen. Ye Sen secara tidak sadar ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa menghindar sama sekali. Dalam sekejap, dia digulung oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Perubahan mendadak ini membuat Ye Sen berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan sebuah pikiran, dia melepaskan kekuatan pembunuh dari 3 seni sihir yang telah dia latih di antara 5 seni sihir api Heaven Devouring True Fire, seni sihir air Heavenly Origin Divine Water, dan seni sihir bumi The Secret of Returning the Earth to the Origin, dan menebas tanaman merambat ini dengan panik. Pada saat yang sama, Ye Sen bahkan menggunakan seni sihir pedang Great Five Elements Sword Light pada saat yang sama. Namun, semua cara ini jatuh pada tanaman merambat yang hanya setebal ibu jari. Belum lagi memotong tanaman merambat, bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa di tanaman merambat manapun. Kolam 9 meter memang tempat yang bahkan tidak dapat dijelajahi oleh mereka yang berada di alam Sein surgawi akhir.
Hanya tanaman merambat ini saja mungkin lebih kuat dari tingkat Sein surgawi. Tempat ini benar-benar menyembunyikan rahasia besar, dan mungkin tidak sesederhana harta karun rahasia 5 elemen yang berharga. Tanpa sadar, Ye Shen membunuh tanaman merambat yang mengikatnya, tetapi dia tidak bisa melukai mereka sama sekali, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Baru setelah dia melihat bahwa tanaman merambat yang dapat dengan mudah membunuhnya hanya mengikatnya dan tidak benar-benar menyakitinya, Ye Shen merasa lega. Tidak membunuh. Ye Shen tahu bahwa suara aneh itu hanya mengatakan bahwa dia tidak akan dibunuh, dan dia mungkin telah lolos dari bahaya kematian yang tidak dia ketahui alasannya. Tetapi Ye Shen tidak tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Tepat ketika Ye Shen merasa lega, tanaman merambat yang mengikat Ye Shen tiba-tiba menyusut dan membawa Ye Shen ke lorong aneh di antara tanaman merambat itu. Kemudian, dalam sekejap cahaya, Ye Shen menghilang di dasar kolam 9 meter. Ye Shen telah sepenuhnya memasuki ujung lain dari lorong aneh yang memancarkan cahaya ilahi yang tidak dapat dijelaskan. Saat Ye Shen terseret ke lorong aneh oleh tanaman merambat yang bersinar, dia langsung terkena kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan pingsan. Ketika Ye Shen terbangun lagi, dia sudah berada di sebuah istana besar. Di mana ini? Mungkinkah ini tempat di mana lorong aneh di dasar danau Jiuyu mengarah? Ye Shen menatap istana besar tempat dia berada. Panjang, lebar, dan tinggi istana besar ini lebih dari 1000 kaki. Yang paling mengejutkan Ye Shen adalah istana besar ini berwarna putih kristal dan memancarkan dingin yang tak berujung, seolah-olah itu adalah istana es dan salju. Di dinding keempat sisi dan kubah istana, ada ukiran rumit dan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Ukiran-ukiran ini adalah gambar meditasi dan kultivasi badan manusia. Ye Shen menggulir pikirannya dan menjelajahi gambar-gambar ini. Dia menemukan bahwa jumlah gambar di keempat sisi dan kubah seluruh istana mencapai 810. Menyelam ke dasar danau Jiuyu, dia menemukan tanaman merambat yang bersinar sangat kuat, dan secara misterius dibawa ke istana es dan salju ini, yang memiliki 810 gambar misterius. Semua ini benar-benar membingungkan pikiran Ye Shen. Ye Shen tahu bahwa ekspedisi ke kolam 9 meter ini telah melampaui imajinasinya. Dia awalnya berpikir bahwa kolam 9 meter hanya menyembunyikan harta rahasia 5 elemen berbasis air, tetapi sekarang tampaknya rahasia di dalamnya jelas tidak sesederhana harta rahasia 5 elemen berbasis air. Tepat ketika Ye Shen sedang melihat aula misterius ini dan berspekulasi tentang semua yang tiba-tiba dia temukan, sebuah suara masuk ke telinga Ye Shen. Suara ini persis sama dengan suara yang pernah dia dengar di dasar kolam 9 meter sebelumnya. Itu juga aneh dan tidak terdengar seperti suara benua liar. Pada akhirnya, suara ini juga diubah menjadi bahasa yang dapat dipahami Ye Shen. Selamat, penyusup, selamat karena telah melewati tahap pertama seleksi dan datang ke Wakil Aula dari Kuil Beku. Wakil Aula Kuil Beku, tahap pertama seleksi. Ye Shen ingat bahwa dia pernah mendengar suara ini di dasar kolam 9 meter sebelumnya, mengatakan bahwa dia memenuhi persyaratan tahap pertama seleksi, jadi dia tidak terbunuh. Sekarang tampaknya karena dia melewati apa yang disebut tahap pertama seleksi inilah dia datang ke sini. Aula kedua Kuil Beku. Tempat ini memancarkan udara dingin yang tak berujung, dengan es yang jernih, dan tampak seperti istana es dan salju. Awalnya disebut aula kedua Kuil Beku. Jika ada aula sekunder, pasti ada aula utama. Di mana aula utama? Ye Shen merenung dalam hatinya. Sementara Ye Shen berpikir, suara itu melanjutkan, penyusup, karena kamu dapat melewati tahap pertama seleksi dan datang ke sini, aku juga akan memberitahumu tentang Kuil Beku ini. Hal-hal di sini terkait dengan apakah kamu bisa bertahan hidup, dan bahkan lebih terkait dengan beberapa rahasia tuanku. Tolong dengarkan baik-baik. Suara itu ringan, tetapi membuat pikiran Ye Shen mengembun. Apakah ini terkait dengan apakah aku bisa bertahan hidup? Ini juga terkait dengan pemilik suara ini. Sebelumnya di dasar kolam 9 meter, tanaman merambat bercahaya yang tidak dapat melukainya sama sekali bahkan dengan seluruh kekuatannya telah memberitahu Ye Shen bahwa kekuatan misterius di sini pasti dapat membunuhnya dengan mudah. Tanda tanya, mengenai hal-hal yang terkait dengan hidup dan mati, Ye Shen tentu tidak akan ceroboh. Selain itu, kekuatan yang diungkapkan oleh tanaman merambat bercahaya membuat Ye Shen tahu bahwa pemilik suara ini mungkin adalah Sutian Zhensen yang telah melampaui alam suci surgawi. Dan bahkan mungkin saja dia dapat melampaui Sutian Zhensen.
Semua ini, tentu saja, membuat Ye Shen memusatkan seluruh pikirannya untuk mendengarkan apa yang dikatakan suara itu. Dan kalimat pertama yang diucapkan suara itu selanjutnya benar-benar mengubah wajah Ye Shen. Dia hanya mendengar suara yang berkata, "Tuanku bukan dari benua liar ini, dia juga bukan dari alam roh kecil di alam atas benua liarmu, yang kita sebut bintang Tianling. Tuanku berasal dari planet lain, benua lain. Tuanku adalah Raja Dewa yang agung." Raja Dewa. Dua kata ini membuat pikiran Ye Shen meledak dengan ledakan. Ye Shen telah lama mendengar bahwa di atas Sutian Zhensen, ada Raja Dewa ruang dan waktu yang bahkan lebih kuat. Pada awalnya, para pendahulu lama klan Shen Huang tempat Jiang Yao berada, Dewa sejati Sutian, ingin memengaruhi alam Dewa ruang dan waktu, jadi mereka pergi ke alam lain, memberi dua klan Dewa utama, klan Zuyan dan klan Feiling, kesempatan untuk menyerang klan Shen Huang. Legenda mengatakan bahwa Dewa sejati Sutian memahami hukum waktu, sedangkan Dewa ruang dan waktu adalah orang yang kuat dan berkuasa yang telah sepenuhnya memahami dua hukum ruang dan waktu, dan benar-benar dapat melintasi kehampaan dan bintang-bintang. Ye Shen tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan rahasia keberadaan Raja Dewa saat dia menjelajahi kolam Jiuyu. Dan, suara ini juga mengatakan bahwa pemiliknya, Raja Dewa yang agung, berasal dari planet lain. Ye Shen tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu seseorang dari planet lain di benua liar. Kau tahu, Ye Shen sendiri dibawa oleh menara bintang, dan jiwanya turun dari bumi ke benua liar ini. Ye Shen tentu tahu bahwa dunia ini jelas tidak sesederhana hanya memiliki dunia spiritual kecil dan benua liar. Apa yang dikatakan suara itu sekarang membuat Ye Shen tahu bahwa ada planet yang tak terhitung jumlahnya dan benua yang tak terhitung jumlahnya di luar dunia spiritual kecil itu, seperti bumi adalah salah satu dari benua yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran Ye Shen berfluktuasi dengan hebat. Suara itu sepertinya merasakan kegembiraan Ye Shen dan melanjutkan, "Langit berbintang itu luas dan tak berujung. Penyusup, meskipun kamu adalah seorang jenius yang sangat luar biasa di benua ini, kamu masih sangat lemah di seluruh langit berbintang dan bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun guruku sudah sangat kuat dan telah berkultivasi ke alam Raja Dewa, dia bukanlah yang paling kuat. Di atasnya, ada makhluk yang dapat mendominasi bidang bintang, alam, dewa-dewa, yang bahkan lebih besar. Dewa sejati hanyalah orang kuat di planet biasa. Hanya Raja Dewa yang benar-benar dapat menjelajah ke langit berbintang, dan dewa-dewa yang agung adalah orang kuat bidang bintang yang sebenarnya." Ledakan, ledakan, ledakan. Kata-kata dari suara ini tampaknya merupakan wahyu, yang membuka mata Ye Shen. Ye Shen akhirnya mengerti, alam yang lebih kuat. Ternyata di atas alam Ki sejati, alam laut roh, alam Suandan, alam orang suci surgawi, dan alam Dewa sejati Sutian, ada juga alam Raja Dewa dan alam Dewa mulia. Dan Ye Shen merasa bahwa alam Dewa mulia mungkin bukan batasnya. Dewa bintang ekstrim ungu yang meninggalkannya di awal kemungkinan berada pada level yang lebih tinggi daripada alam Dewa mulia. Ye Shen merasa bahwa dia masih memiliki banyak cara untuk pergi, untuk menjelajah ke benua liar, alam roh kecil, dan bahkan planet yang tak terhitung jumlahnya dan bidang bintang yang tak berujung, sehingga dia tidak akan mengecewakan apa yang telah dia datangi ke benua liar ini. Penyusup. Suara itu melanjutkan, setelah tuannya terluka oleh orang kuat lainnya, dia akhirnya jatuh di benua liar ini. Sebelum dia jatuh, dia menempatkan 5 istana kecil di 5 tempat di benua liar ini. Dan istana kecil ini adalah salah satu dari 5 istana kecil, dan aku adalah roh istana dari istana kecil ini. Sudah 30.000 tahun berlalu. Tuanku telah jatuh selama 30.000 tahun. Selama 30.000 tahun ini, mekanisme seleksiku belum ditutup, yang berarti tidak ada seorang pun yang memperoleh warisan Tuan, dan tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk memasuki aula utama Tuan. Penyusup, kuharap kau dapat lulus penilaian aula sekunderku, memenuhi syarat untuk memasuki aula utama Tuan, dan menjadi penerus Tuanku, Raja Dewa yang agung. Jadilah pewaris Raja Dewa yang agung. Kata-kata roh wakil kuil juga membuat darah Ye Shen melonjak. Ye Shen tentu ingin mendapatkan warisan dari tokoh setingkat Raja Dewa ini. Begitu dia mendapatkan warisan ini, dikombinasikan dengan ilmu pedang dan sihir klan Dewa Beiming miliknya, badan pertarungan 9 putaran dan cara-cara lainnya, Ye Shen akan memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi kekuatan yang lebih kuat. Pada saat itu, apalagi 10 sekte iblis besar di Wilderness Barat,
bahkan jika itu adalah dua klan dewa utama, klan Zuyan dan klan Feiling, yang menyerbu klan Shen Huang, Ye Shen akan yakin untuk meningkatkan kekuatannya untuk menghadapinya. Pada saat itu, bukan lagi fantasi untuk sepenuhnya menyelesaikan perseteruan darah dan musuh bebuyutan bagi Tianan dan sepenuhnya membalaskan dendam Jiang Yao. Ini tentu saja membuat Ye Shen penuh kegembiraan dan harapan. Tetapi Ye Shen juga tahu bahwa warisan Raja Dewa jelas tidak begitu mudah diperoleh. Katakan saja tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan tersebut dalam 30.000 tahun sejak Raja Dewa jatuh, jadi Anda dapat membayangkan betapa sulitnya untuk mendapatkan warisan ini. Belum lagi menerobos masuk ke aula utama Raja Dewa, bahkan penilaian kuil wakil ini harus ditangani dengan hati-hati terlebih dahulu. Tuan Roh Kuil, apa penilaian untuk sub kuil-kuil beku? Apa yang harus saya lakukan untuk lulus penilaian ini? Ye Shen menenangkan diri dan bertanya kepada roh subkuil. Suara roh subkuil menyebar, penilaian untuk subkuil-kuil beku dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah menerobos ke dasar kolam 9 meter di luar subkuil, lulus ujian usia tulang dan alam, dan hanya mereka yang memenuhi persyaratan tingkat jenius yang ditetapkan oleh Tuan yang dapat lulus. Anda telah melewati tahap ini. Dan tahap kedua dan ketiga penilaian terkait dengan pola kultivasi pada kubah dinding subkuil ini. Perkataan roh kuil membuat mata Ye Shen menyapu ke 4 sisi aula dan dinding kubah, menyapu ke 810 pola kultivasi meditasi badan manusia yang rumit dan misterius. 810 pola pelatihan ini adalah 810 pola pelatihan dasar dari keterampilan inti Master Badan Ilahi Tertutup S. Tahap kedua penilaian mengharuskan Anda untuk mempelajari 810 pola pelatihan dasar ini dalam waktu 3 tahun dan berhasil meletakkan dasar untuk pelatihan Badan Ilahi Tertutup S. Hanya jika Anda telah mempelajari 810 pola ini, Anda tidak akan terbunuh saat memasuki aula utama kuil Ilahi Tertutup S di masa mendatang, dan Anda akan memenuhi syarat untuk menerima warisan sejati Master. 3 tahun untuk mempelajari 810 pola pelatihan dasar dari Badan Ilahi Tertutup S yang dijelaskan oleh 810 pola ini. Ye Shen terkejut. Yang membuat Ye Shen terkejut bukanlah pelatihan itu sendiri, tetapi waktu pelatihan. Jika dia diminta untuk mempelajari 810 pola pelatihan dasar ini dalam waktu 3 tahun, bukankah itu berarti dia mungkin akan menghabiskan sekitar 3 tahun di aula samping ini? 3 tahun. Kali ini dia meninggalkan istana Tiansheng, tetapi dia hanya berencana untuk keluar selama sekitar 1 bulan, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membuang-buang waktu 3 tahun di luar. Aula samping kuil beku ini adalah tempat di mana tidak mungkin untuk mendapatkan informasi apapun. Jika dia menghabiskan 3 tahun di sini dan kembali ke istana Tiansheng 3 tahun kemudian, Ye Shen tidak tahu seberapa khawatirnya Jiang Yao. Selain itu, menurut apa yang dikatakan Peri Jialuo kepadanya ketika dia datang ke wilayah tengah, perang antara Tianan dan Si Huang kemungkinan akan pecah dalam beberapa bulan ke depan. Jika dia keluar lagi dalam 3 tahun, dia tidak tahu seperti apa situasinya. Ye Shen ingin membantu, tetapi dia mungkin tidak berdaya. Dia tidak dapat membantu Tianan, jadi Ye Shen tentu saja tidak mau. 3 tahun terlalu lama. Master Dianling, apakah penilaian tahap kedua ini benar-benar memakan waktu sekitar 3 tahun? Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, dan aku tidak bisa menundanya terlalu lama, kata Ye Shen. Wakil Roh Aula menjawab dengan tenang, penilaian tahap kedua didasarkan pada mempelajari 810 diagram kultivasi rahasia ini dan berhasil meletakkan dasar untuk kultivasi Badan Ilahi Beku. Jika kamu cukup berbakat, mungkin kamu bisa menyelesaikan kultivasi dalam waktu kurang dari 3 tahun. Tentu saja, menurut apa yang dikatakan Master, bahkan orang yang paling berbakat mungkin membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk mempelajari 810 diagram ini. Jika seseorang dapat menyelesaikan kultivasi dalam waktu 3 tahun, dia pasti bisa disebut sebagai jenius top. Penyusup, yang harus kamu pertimbangkan bukanlah apakah 3 tahun adalah waktu yang lama, tetapi apakah kamu dapat mempelajari rangkaian latihan ini dalam waktu 3 tahun ini. Ujian warisan Raja Dewa tidak begitu mudah untuk dihadapi. Menurut pengaturan Master, jika kamu tidak dapat mempelajari rangkaian latihan ini dalam waktu 3 tahun, hanya ada satu hasil yang menunggumu, dan itu adalah dibunuh. Warisan Tuan melibatkan banyak rahasia besar, yang tidak boleh diungkapkan. Jika Anda gagal, hanya ada satu hasil, Anda akan terbunuh. Bahkan jika ingatan Anda terhapus,
itu mungkin dipulihkan oleh orang-orang kuat lainnya dengan cara yang aneh. Tuan tidak akan pernah mengambil risiko ini. Oleh karena itu, Anda hanya dapat bertahan hidup jika Anda lulus tahap kedua penilaian dalam waktu 3 tahun. Kata-kata wakil roh aula membuat jantung Ye Shen berdebar kencang. Ye Shen teringat bahwa ketika dia melewati tahap pertama seleksi, wakil roh aula mengatakan bahwa dia memenuhi standar dan tidak terbunuh. Sekarang tampaknya warisan Raja Dewa ini bukan hanya penilaian hidup dan Mahtei di tahap pertama, tetapi semua penilaian berikutnya adalah penilaian hidup dan Mahtei. Jika Anda gagal, hanya ada satu cara untuk jatuh. Ketika Ye Shen berpikir serius tentang 2 tahap penilaian berikutnya, suara wakil roh aula melambat lagi, tetapi penyusup, saya ingin memberitahu Anda bahwa waktu penilaian 3 tahun adalah waktu penilaian kuil beku ini, bukan waktu penilaian benua buas Anda. Tuanku adalah Raja Dewa yang agung, orang yang kuat yang telah menguasai hukum waktu dan ruang secara lengkap dan dapat melakukan perjalanan melalui penghalang waktu langit berbintang. Aula wakil kuil beku yang ditinggalkannya tentu memiliki sarana kecepatan aliran waktu. Kecepatan aliran waktu di sini, menurut Tuan, adalah 100 kali kecepatan aliran waktu benua liarmu. Jika kamu berlatih di sana selama 100 hari, hanya 1 hari yang akan berlalu di luar. Ini juga merupakan kesempatan yang diberikan oleh Tuan kepada kalian para penyusup. Kecepatan aliran waktu 100 kali lipat. Ye Shen benar-benar tercengang. Kau tahu, Ye Shen telah memasuki ruang dengan kecepatan aliran waktu yang berbeda sebelumnya. Kecepatan aliran waktu di Menara Dewa Purba di alam rahasia tanah leluhur dan pedang jatuh dari artefak ilahi yang telah dimasukinya di Sekte Pedang Taya adalah 10 kali kecepatan aliran waktu. Pada saat itu, Ye Shen dapat merasakan perbedaan aliran waktu di ruang dengan kecepatan aliran waktu 10 kali lipat, dan badannya memiliki beberapa reaksi ekstra. Sekarang setelah dia memasuki aula samping kuil beku, dia tidak merasakan perbedaan apapun dari kecepatan aliran waktu di luar. Ye Shen tidak menyangka bahwa kecepatan aliran waktu di dalam 100 kali lipat. Raja Dewa, penguasa kuil beku ini memang eksistensi tingkat Raja Dewa, makhluk kuat yang mengendalikan hukum waktu secara lengkap. Hanya dari perasaan dan kelipatan kecepatan aliran waktu ini, itu jauh lebih unggul daripada Dewa Sejati Sutian yang menyempurnakan Menara Dewa Purba dan artefak pedang jatuh. Ye Shen bersemangat. Jika itu benar-benar 100 kali lipat kecepatan aliran waktu, itu berarti bahwa bahkan jika dia berlatih di dalamnya selama 3 tahun, hanya 11 hari yang akan berlalu di luar. Dalam hal itu, dia tidak akan membuang terlalu banyak waktu di dalamnya, dan dia juga dapat menggunakan 3 tahun untuk membuat peningkatan kualitatif dalam kekuatannya. Anda tahu, Ye Shen berlatih dari alam Ki sejati ke alam Xuan dan saat ini. Mempertimbangkan 2 peluang aliran waktu, dia hanya berlatih selama 3 atau 4 tahun secara total. Jika dia berhasil lulus penilaian di sini, apalagi kesempatan untuk mendapatkan warisan Raja Dewa, pelatihan 3 tahun saja sudah cukup bagi Ye Shen untuk mendapatkan banyak hal. Bahkan jika dia harus berlatih 810 jurus dasar badan ilahi tertutup es dan tidak dapat mengabdikan dirinya untuk kultivasi Ki sejati, dia masih dapat meningkatkan kekuatan tempur Taiyuan Sendan dan 5 seni ilahi agung dengan selisih yang besar dalam 3 tahun. Tentu saja, semua ini harus dilakukan melalui penilaian tahap kedua dan ketiga. Jika penilaian tidak lulus, satu-satunya hasilnya adalah terbunuh. Memikirkan hal ini, Ye Shen menahan kegembiraannya dan bertanya kepada wakil roh aula, Tuan Roh Aula, penilaian tahap kedua adalah berlatih dan menyelesaikan 810 gambar rahasia dasar badan ilahi tertutup es ini. Apa penilaian tahap ketiga? Ye Shen ingat bahwa wakil roh aula mengatakan bahwa ada 3 tahap penilaian secara total. Wakil roh aula menjawab, setelah menyelesaikan tahap kedua penilaian, Anda telah berhasil meletakkan dasar untuk kultivasi badan ilahi beku. Tahap ketiga penilaian adalah menerima penyinaran cahaya ilahi beku dan bertarung melawan pengawal beku yang ditinggalkan oleh guru. Jika Anda melewati pengawal beku, itu berarti Anda benar-benar memenuhi syarat untuk menerima berita dari kuil ilahi beku milik guru. Pada saat itu, Anda dapat pergi ke aula utama sebagai pewaris untuk menerima warisan sejati guru. Tahap ketiga penilaian tidak akan memakan waktu terlalu lama. Pertarungan dengan pengawal beku akan memakan waktu 3 hari. Penilaian warisan Raja Dewa, 3 tahap penilaian. Tahap pertama adalah penilaian bakat di dasar kolam 9 neter, dan penilaian selesai saat tertutup oleh cahaya tanaman merambat aneh.
Tahap kedua adalah memahami 810 gaya dasar badan Dewa Beku, yang memiliki waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Tahap ketiga adalah bertarung melawan pengawal beku dari Aula Wakil Kuil Beku, dan pertempuran akan berlangsung selama 3 hari. Dalam 3 tahap penilaian, setiap kegagalan dalam tahap apapun dianggap sebagai kegagalan dalam penilaian warisan, dan akan dibunuh oleh Aula Wakil Kuil Beku yang ditinggalkan oleh Raja Dewa. Setelah mendengar roh Aula Wakil mengatakan tentang penilaian, Ye Sen menarik napas dalam-dalam. Dia telah menerobos masuk ke Aula Wakil ini. Jika dia ingin keluar, roh Aula Wakil tidak akan membiarkannya keluar sama sekali. Dia hanya bisa berjuang untuk melewati penilaian ini. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus bekerja keras dan melewati 3 tahap penilaian ini. Ye Sen tahu bahwa tidak ada gunanya khawatir sekarang. Dia hanya bisa fokus pada penilaian dan melewati tahap kedua dan ketiga penilaian berikutnya selangkah demi selangkah. Memikirkan hal ini, Ye Sen bertanya langsung kepada wakil roh Aula, Tuan Roh Aula, sekarang bisakah kita mulai berlatih 810 diagram rahasia dasar badan ilahi beku ini dan memulai tahap kedua penilaian? Suara wakil roh Aula terdengar oleh Ye Sen, apakah kamu siap? Siap, Ye Sen mengangguk dan berkata, tolong beritahu saya, Tuan Roh Aula, dari 810 diagram mana saya harus mulai berlatih? Wakil Roh Aula berkata, ketika periode penilaian resmi dimulai, 810 diagram ini akan muncul dalam urutan latihan, dan bahkan energi sejati surga dan bumi akan dicurahkan dari dinding Aula Wakil Kuil Beku untuk kamu latih. Karena kamu sudah siap, periode penilaian 3 tahun akan dimulai sekarang. Suara roh Aula Wakil terdengar, dan pada saat yang sama suaranya terdengar, Ye Sen melihat 810 pola meditasi badan manusia yang rumit dan misterius di keempat dinding dan kubah Aula Raksasa Kuil Beku, yang tiba-tiba menyala. Saat pola-pola ini sepenuhnya menyala, cahaya dan bayangan berpindah-pindah melalui pola-pola tersebut. Ye Sen melihat bahwa mulai dari pola pertama di dinding timur, pola meditasi badan manusia itu tampak bergerak. Semua 810 pola bergerak serempak, seolah-olah seorang yang kuat sedang memberitahunya serangkaian metode kultivasi misterius yang tak tertandingi di dunia. Ketika semua 810 pola menyala dengan saksama, Ye Sen sudah tahu urutan 810 pola yang akan dipraktikkannya. Pola pertama adalah pola pertama di dinding timur. Ledakan. Ye Sen duduk bersila dalam postur 5 hati menghadap langit sesuai dengan peta rahasia. Pada saat Ye Sen hanya duduk bersila, dinding seluruh aula sekunder kuil beku meledak dengan ki sejati yang sangat kaya. Ki sejati ini ditinggalkan di aula kedua oleh Raja Dewa Beku yang agung, pemilik roh aula kedua kuil beku, agar para penyusup dapat mempraktikkan 810 gaya dasar badan Dewa Beku. Ki sejati langit dan bumi begitu padat sehingga tidak dapat dipercaya. Bahkan lebih padat daripada ki sejati dari tanah harta karun kultivasi manapun yang pernah dimasuki Ye Sen. Ye Sen sepenuhnya terbungkus dalam ki sejati. Langit dan bumi. Ki sejati langit dan bumi sudah siap. Yang kurang dari Ye Sen adalah berlatih dan memahami 810 gambar dasar badan ilahi beku. Pada gambar pertama, esensi, ki, dan roh harus dimobilisasi. Dengan momentum rotasi Zhou-Tian, ketiganya terkonsentrasi di mata. Kemudian mata melintasi gambar ini dan mencapai langit berbintang untuk memahami sumber badan ilahi beku dan merasakan asal-usul 9 bintang ilahi domain es tempat Raja Dewa tinggal. Pada gambar pertama, begitu Ye Sen memasuki pemahaman, dia merasakan kata-kata dan teks yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke dalam pikirannya. Kata-kata dan teks ini menceritakan tentang metode kultivasi rahasia yang belum pernah disentuh Ye Sen. Menurut metode rahasia yang dijelaskan dalam kata-kata itu, Ye Sen mulai mengubah esensi, ki, dan jiwanya dan memasuki rotasi Zhou-Tian yang menyeluruh. Pemahaman ini berlangsung selama 3 jam. Selama 3 jam, Ye Sen tidak bergerak, dan jiwa wakil aula juga menatap Ye Sen dengan sepenuh hati. Gambar pertama, yang paling penting dari 810 gambar yayasan badan ilahi beku, bahkan lebih penting daripada gambar terakhir. Karena, jika kamu tidak memiliki bakat dan tidak ditakdirkan untuk berlatih badan ilahi beku, bahkan jika kamu menghabiskan seluruh 3 tahun, kamu mungkin tidak dapat memahami gambar pertama ini. Guru berkata bahwa untuk berhasil berlatih 810 gambar dalam waktu 3 tahun, jika kamu dapat memahami gambar pertama dalam waktu 5 hari, maka ada harapan. Memikirkan hal ini,
Roh Aula Wakil memandang Ye Sen dengan pandangan penuh kekhawatiran dan harapan. Pemuda ini adalah orang pertama yang memasuki Aula Wakilku dalam 30.000 tahun di antara 5 Aula Wakil. Di antara 5 Aula Wakil, Aula Wakilku memiliki persyaratan masuk tertinggi. Menurut persepsiku, ratusan orang telah memasuki 4 Aula Wakil lainnya dalam 30.000 tahun terakhir, tetapi semua ratusan orang itu gagal pada tahap kedua ketika mereka memahami 810 gaya dasar badan ilahi beku, dan akhirnya terbunuh. Pemuda ini, dengan usia tulang 16 tahun, memiliki kekuatan bertarung tingkat orang suci surgawi. Bakatnya benar-benar luar biasa. Bahkan di antara para penyusup yang telah memasuki 5 subkuil utama dalam 30.000 tahun terakhir, dia mungkin salah satu yang terbaik. Aku berharap dia bisa menjadi orang pertama yang melewati 3 tingkat subkuil dan menjadi pewaris yang dapat melangkah ke kuil beku yang sebenarnya. Roh subkuil telah menunggu selama 30.000 tahun. Ia tidak mau menunggu orang yang terbunuh. Jika demikian, ia tidak tahu berapa tahun lagi ia harus menunggu orang berikutnya yang memenuhi syarat untuk masuk ke subkuil ini. Tentu saja, ia berharap Ye Sen dapat berhasil dalam penilaian. Tentu saja, meskipun roh subkuil penuh dengan harapan untuk Ye Sen, penilaian subkuil ini ditetapkan oleh tuannya, Raja Dewa yang Agung, dan ia tidak dapat membantu Ye Sen bahkan jika ia menginginkannya. Untuk lulus penilaian subkuil ini, Ye Sen hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Penyusup, anak muda, aku harap kau dapat menciptakan keajaiban. Akhirnya, roh subkuil bergumam pada dirinya sendiri, diam-diam menunggu hasil latihan Ye Sen. Penantian ini berlangsung selama sehari. Ketika hari kedua tiba, roh wakil kuil berpikir bahwa hari kedua akan sama dengan hari pertama, dan ia juga akan menunggu. Namun, setelah 2 jam di hari kedua, Ye Sen yang sedang duduk bersila di tengah-tengah kuil wakil kuil beku, tiba-tiba memancarkan cahaya yang tak berujung. Dalam cahaya yang memancar itu, terlihat bahwa mata Ye Sen yang sedang melihat gambar pertama seolah-olah melihat menembus gambar itu dan melihat ke langit berbintang yang luas. Yang lebih ajaib lagi adalah di mata Ye Sen, ada bintang-bintang yang tak berujung terbang, dan Ye Sen merasa bahwa seluruh pikirannya tiba-tiba melompat ke langit di atas benua liar ini. Tidak, bukan hanya langit di atas benua liar itu. Ye Sen bahkan melihat seluruh benua liar, 32 benua lainnya di sebelah benua liar itu, dan bahkan sebuah bintang besar yang dikelilingi oleh 33 benua ini. Dunia spiritual kecil, yang dikelilingi oleh 33 benua itu adalah dunia spiritual kecil di alam atas benua liar, yang juga disebut oleh Raja Dewa sebagai bintang Tianling. Ye Sen tiba-tiba mengerti. Ketika dia memahami gambar pertama, dia benar-benar melintasi batas waktu dan ruang dan melihat dunia spiritual kecil yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Semua ini berlalu begitu cepat. Sebelum Ye Sen sempat mengamati lebih dekat dunia spiritual kecil itu, dia merasakan pikirannya terbang ke tempat yang lebih jauh. Saat terbang, Ye Sen melihat benua bintang besar lewat di depan matanya, dan melihat pikirannya terus-menerus berpindah ke tempat yang lebih jauh. Pada akhirnya, Ye Sen langsung melihat 9 bintang seputih salju yang lebih besar dari dunia spiritual kecil itu dan semuanya tertutup salju. Bintang Dewa Domain S. Ini adalah bintang Dewa Domain S tempat Raja Dewa S memahami asal-usul badan Dewa S. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Ye Sen memasuki pikiran yang misterius dan tak tertandingi itu dan memahaminya, sepertinya dia telah melintasi miliaran jarak dan melihat 9 bintang Dewa Domain S. Di aula samping kuil es, cahaya yang keluar dari badan Ye Sen, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba berubah dan 9 pola bintang muncul. 9 pola bintang mulai berputar di 9 tempat di badan Ye Sen. Pada saat yang sama, energi sejati langit dan bumi yang sangat kaya di kuil beku mulai mengalir ke badan Ye Sen dalam 9 arah yang berputar ini. Bintang dewa muncul, dan badan dewa terbangun. Baru hari kedua, anak muda ini telah memahami misteri gambar pertama. Di aula sekunder kuil beku, roh aula wakil berteriak liar di dalam hatinya. Gurunya pernah berkata bahwa jika Anda dapat memahami gambar pertama dalam 5 hari, Anda akan memiliki peluang bagus untuk memahami semua 810 gambar dalam waktu 3 tahun. Sekarang, Ye Sen hanya menghabiskan 1 hari penuh, dan hanya 2 jam pada hari kedua, dan dia telah memahami gambar pertama. Bagaimana ini tidak membuat roh aula wakil sangat terkejut. Jika bukan karena takut mengganggu latihan Ye Sen,
roh aula wakil bahkan tidak dapat menahan diri untuk tidak benar-benar melepaskannya dan berteriak liar. Penampilan Yesen membuat roh aula wakil merasa bahwa mungkin anak ini benar-benar memiliki peluang besar untuk berhasil melewati 3 tahap penilaian aula sekunder kuil beku. Mungkin pemuda ini benar-benar dapat menjadi orang pertama dalam 30.000 tahun yang memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Raja Dewa Beku dan memasuki aula utama kuil beku. Wakil roh aula itu sangat gembira. Yesen, yang sedang ditatap oleh wakil roh aula, benar-benar tenggelam dalam keterkejutan saat memahami gambar pertama dari 810 gambar dasar Badan Ilahi Beku. Badan Ilahi Beku sebenarnya adalah metode latihan Shinto yang menghususkan diri dalam mengolah badan fisik. Itu bahkan lebih misterius dan kuat daripada badan pertarungan 9 revolusi yang telah saya latih. Metode latihan Shinto ini dipelajari oleh Master Kuil Ilahi Beku, Raja Dewa, dari 9 bintang ilahi domain S. Setelah badan ilahi beku berkembang sepenuhnya, ia bahkan dapat secara langsung menyerap energi ilahi dari 9 bintang ilahi domain S, dengan kekuatan tak terbatas. 810 gaya dasar ini adalah metode latihan awal untuk meletakkan dasar bagi badan ilahi. Gambar pertama secara langsung membuat badan fisik saya tampak seperti pusaran bintang 9 untuk menyerap energi sejati langit dan bumi, dan gambar kedua adalah untuk mulai mempraktikkan cahaya ilahi beku dari badan fisik. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah merasakan perubahan dalam badannya, pikiran Yesen bergerak, dan 9 bintang ilahi domain S di matanya menghilang. Yesen melihat gambar kedua di dinding lagi. Sementara Yesen sedang menonton gambar kedua, 9 pola bintang berputar di badannya juga mulai berubah sesuai dengan metode latihan gambar kedua. Setelah menyelesaikan pemahaman gambar pertama, Yesen sepenuhnya memasuki pemahaman gambar kedua. Waktu berlalu. Ketika 30 hari telah berlalu di seluruh kuil beku, Yesen telah memahami gambar ke-37 dari 810 gambar. Pada saat ini, Yesen tidak lagi duduk bersila di aula, tetapi melayang langsung di kehampaan aula raksasa. Pada saat ini, seluruh badan Yesen memancarkan lingkaran cahaya putih susu. Melihat melalui pakaian Yesen dan melihat badannya, orang bahkan dapat melihat cahaya ilahi domain S yang misterius dan sangat ajaib muncul dari kulitnya. Dalam kemunculan samar cahaya ilahi domain S, orang dapat merasakan kekuatan yang kuat dan menakutkan yang tersembunyi di badan Yesen. Jika orang yang kuat dapat merasakan kekuatan fisik Yesen saat ini, dia pasti akan terkejut. Yesen sedang berlatih serangkaian latihan dasar badan Dewa S ini saat ini. Hanya berlatih hingga gaya ke-37, kekuatan badan fisiknya hampir mencapai level orang suci surgawi. Jika semua 810 gaya dipraktikkan, tanpa mengandalkan pil ilahi Taiyuan dan 5 seni ilahi besar, mengandalkan kekuatan badan fisik saja, saya khawatir Yesen akan memiliki kemampuan lain yang dapat menyaingi orang suci surgawi yang kuat. Ini hanyalah dasar-dasar badan Dewa S. Warisan sejati Raja Dewa, latihan formal badan Dewa S yang melampaui dasar-dasar, sungguh sulit untuk membayangkan betapa kuatnya itu. 810 gaya dasar badan Dewa S, 9 bintang muncul, cahaya ilahi memasuki kulit, cahaya ilahi memasuki rambut, cahaya ilahi memasuki tulang, cahaya ilahi memasuki titik akupuntur, dan pada akhirnya, 9 pintu ilahi langsung terbuka dalam Dagieng, mengandung kekuatan Dewa S. Ketika badan fisik membuka 9 pintu dewa, itu adalah waktu ketika 810 gaya dasar berhasil dikultivasikan sepenuhnya. 30 hari kemudian, Yesen berkultivasi ke gambar ke-37 dan menyelesaikan kultivasi cahaya dewa yang memasuki kulit. 80 hari kemudian, Yesen telah berkultivasi ke gambar ke-108 dan berkultivasi ke cahaya dewa yang memasuki rambut. 230 hari kemudian, Yesen akhirnya menyelesaikan cahaya dewa yang memasuki tulang dan langsung berkultivasi ke gambar ke-360. Dan kali ini adalah waktu 100 kali laju aliran waktu di sub-aula kuil beku. Di luar sub-aula kuil beku, di benua liar, hanya lebih dari 2 hari telah berlalu saat ini. Hukum waktu 100 kali laju aliran waktu di sub-aula kuil beku yang ditinggalkan oleh Raja Dewa itu misterius dan tak tertandingi. Di dasar kolam 9 meter, di aula bawah tanah misterius kuil beku, Yesen memanfaatkan waktu dan bekerja keras untuk mengolah 810 gaya dasar badan Dewa Beku, berusaha keras untuk menyelesaikan penilaian tahap kedua warisan Raja Dewa. Di istana Tiansheng, Yin Qianjue panik. Bahkan di istananya,
dia belum duduk selama 2 jam, dan telah berjalan-jalan dengan wajah pucat. Bagaimana mungkin saudara Feng Lun meninggal? Dia benar-benar panik sejak dia menerima berita dari Gunung Tiansheng tempat Feng Lun Tiansheng berada 3 hari yang lalu, mengatakan bahwa tablet ajaib kelahiran yang ditinggalkan oleh Feng Lun Tiansheng di Gunung Tiansheng telah runtuh. Tablet ajaib kelahiran adalah alat suci yang kuat untuk menjelajahi keselamatan para Tiansheng di Gunung Tiansheng. Tablet itu berisi jiwa kelahiran Tiansheng. Hanya ketika Tiansheng meninggal, tablet ajaib kelahiran Tiansheng akan runtuh. Sekarang, ketika prasasti ajaib kelahiran Feng Lun Tiansheng runtuh, itu berarti Feng Lun Tiansheng, salah satu orang terkuat tahap awal Tiansheng di Gunung Tiansheng, telah jatuh. Peristiwa ini menyebabkan kegemparan di seluruh Gunung Tiansheng. Kematian seorang Tiansheng adalah sesuatu yang jarang terjadi di istana Tiansheng selama bertahun-tahun. Terutama Feng Lun Tiansheng, yang belum mencapai akhir masa hidupnya, kematiannya pasti karena kecelakaan. Para Tiansheng lainnya tidak tahu alasan kematian Feng Lun Tiansheng, tetapi Yin Qianjue benar-benar ketakutan. Karena dia telah menerima pesan dari Feng Lun Tiansheng beberapa hari yang lalu. Feng Lun Tiansheng mengatakan kepadanya bahwa dia mengikuti Ye Zhen yang meninggalkan istana Tiansheng dan akan menyingkirkan Ye Zhen ketika dia punya kesempatan. Saat itu, Yin Qianjue masih menantikan kepulangan Feng Lun Tiansheng yang sukses, tetapi Yin Qianjue tidak dapat membayangkan bahwa Feng Lun Tiansheng, yang mengikuti Ye Zhen, akhirnya akan menerima berita kematiannya. Mungkinkah Ye Zhen membunuh saudara Feng Lun? Yin Qianjue tiba-tiba teringat akan hal ini. Begitu pikiran ini muncul, Yin Qianjue menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak mungkin, Ye Zhen baru berada di tahap awal Xuandan, dan dia bahkan belum melewati lantai 3 menara kuil. Kekuatannya setara dengan seorang Tiansheng biasa di tahap awal, sedangkan saudara Feng Lun telah melewati lantai 3 menara kuil dan merupakan sosok yang sangat kuat di antara para Tiansheng di tahap awal. Ye Zhen tidak akan pernah bisa mengalahkan saudara Feng Lun. Namun, Feng Lun Tiansheng meninggal karena dia mengikuti Ye Zhen. Jika dia tidak mati di tangan Ye Zhen, lalu di tangan siapa lagi dia meninggal? Apakah ada Tiansheng yang lebih kuat yang melindungi Ye Zhen? Memikirkan hal ini, Yin Qianjue sudah ketakutan. Jika benar-benar ada orang suci surgawi yang lebih kuat yang melindungi Ye Zhen, dan jika dia tahu bahwa orang suci surgawi Feng Lun yang menghasutnya untuk membunuh Ye Zhen, maka Yin Qianjue akan berada dalam masalah besar, dan mungkin hidupnya akan dalam bahaya. Tidak, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Ye Zhen berasal dari Tianan. Orang yang paling kuat di Tianan adalah Long Xuan Heavenly Saint, yang berada di tahap awal Heavenly Saint. Dan ku dengar bahwa Long Xuan Heavenly Saint sedang mengasingkan diri. Tidak ada Heavenly Saint yang kuat yang melindungi Ye Zhen di Tianan. Mungkin, saudara Feng Lun mengalami kecelakaan lagi. Yin Qianjue merasa lega di dalam hatinya dan menemukan berbagai alasan mengapa Feng Lun Heavenly Saint jatuh. Namun hatinya tidak bisa tenang, dan dia menjadi semakin takut. Yin Qianjue bahkan memiliki ide untuk meninggalkan istana Tiansheng terlebih dahulu dan pergi keluar untuk menghindari pusat perhatian, tetapi berpikir bahwa akan ada 3 peluang eksplorasi besar segera, dan dia akan memiliki kesempatan untuk pergi ke Void Abyss lagi, dia enggan melepaskan kesempatan ini. Pada akhirnya, Yin Qianjue menulis surat transmisi suara dengan keraguan, kegelisahan, ketakutan, keberuntungan, dan banyak emosi lainnya, dan mengirimkannya kembali ke 10 sekte setan besar di Wilderness Barat. Dia meminta Tiansheng untuk membunuh Ye Zhen, tetapi Tiansheng ini tiba-tiba mati. Dia harus memberitahu para Tiansheng dari 10 sekte iblis besar di Wastelen Barat tentang masalah ini. Laut Kekacauan adalah wilayah paling rumit di benua liar. Jauh dari daratan dan merupakan lautan kekacauan. Ada banyak sekali pembudidaya biasa yang tinggal di dalamnya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bercokol di dalamnya, dan bahkan beberapa Master Tiansheng tahap akhir di Laut Kekacauan. Tepat ketika Yin Qianjue mengirim pesan kepada para Tiansheng dari 10 sekte iblis besar di Wastelen Barat untuk memberitahu mereka tentang kegagalan membunuh Ye Zhen, Yin Qianjue tidak dapat membayangkan bahwa 2 Tiansheng dari 10 sekte iblis besar di Wastelen Barat yang pergi ke Laut Kekacauan menghadapi peristiwa besar. Pada hari ini, 2 Tiansheng besar dari Wastelen Barat, Mo Fang Tiansheng dan Qiyuan Tiansheng, terbang keluar dari sebuah pulau di Laut Kekacauan dengan senyuman di wajah mereka dan terbang kembali ke arah Wastelen Barat. Saudara Qiyuan,
Saya tidak menyangka akan semudah ini datang ke Laut Kekacauan untuk mencari penolong kali ini. 3 sahabat Tao dari Pulau Siaguang di Laut Kekacauan benar-benar bersedia membantu kita di Sihuang untuk menghadapi Tianan. Mo Fang Tiansheng berkata kepada Ciyuan Tiansheng sambil tersenyum. Ciyuan Tiansheng juga mengangguk sambil tersenyum. 3 sahabat Tao dari Pulau Siaguang juga berlatih di Istana Tiansheng di masa lalu. Dengan bantuan Qian Jue, ditambah beberapa hadiah besar yang disiapkan Sihuang untuk mereka, dan membandingkan kekuatan Sihuang dan Tianan, mereka pasti tidak akan menolak. 4 Tiansheng besar dari Sihuang, ditambah 3 sahabat Tao dari Pulau Siaguang, kita memiliki total 7 Tiansheng, sedangkan Tianan hanya memiliki 3 Tiansheng. Kekuatan kita pasti lebih besar dari Tianan. Ikuti saja rencananya. Saat kita kembali ke Sihuang kali ini, kita akan mulai bersiap. Saat 3 sahabat Tao datang ke Sihuang dalam sebulan, kita akan secara resmi melancarkan perang melawan Tianan. Ciyuan Tiansheng dan Mo Fang Tiansheng tentu saja sangat bersemangat. Selama bertahun-tahun, 10 sekte iblis besar di Western Wastelen berada dalam kondisi keseimbangan kekuatan dengan musuh bebuyutan mereka, 13 kerajaan Tianan. Kali ini, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menghancurkan keseimbangan dan mengalahkan Tianan. Tentu saja, mereka senang. Setelah Tianan dikalahkan dan wilayah Tianan direbut kembali, itu tidak akan semudah. Mendapatkan kembali wilayah yang hilang bagi beberapa orang suci surgawi ini. Sebagai satu-satunya orang suci surgawi yang tersisa di Western Wastelen, mereka tahu bahwa alasan mengapa Western Wastelen ingin mendapatkan kembali wilayah Tianan adalah karena leluhur yang mendirikan 10 sekte iblis besar di Western Wastelen menemukan rahasia yang mengejutkan di wilayah Tianan. Pendiri sekte telah meramalkan rahasia yang mengejutkan ini, yang mungkin merupakan rahasia besar yang bahkan dewa sejati Sutian akan tergila-gila. Pendiri sekte itu terbunuh sebelum dia bisa memecahkan rahasia besar itu, dan bahkan para pengikutnya diusir dari Tianan. Selama bertahun-tahun, 10 sekte iblis besar di Western Wastelen selalu ingin kembali ke Tianan. Mereka secara terbuka ingin mendapatkan kembali wilayah yang hilang, tetapi pikiran rahasia mereka adalah untuk rahasia besar ini. Pulanglah, kembalilah dan bersiaplah untuk pertempuran. Kali ini, jika kita mengalahkan 13 kerajaan Tianan dan mengusir mereka keluar dari wilayah Tianan, kita dapat memecahkan rahasia besar itu lagi. Kedua orang suci surgawi dari gurun barat itu terbang menuju gurun barat dengan pikiran yang berkelebat di benak mereka. Tepat ketika mereka terbang ribuan mil jauhnya dari Pulau Siaguang dan tiba di wilayah laut di tengah lautan yang kacau, kedua orang suci surgawi itu tiba-tiba melonjak dalam hati mereka. Mereka berdua merasakan ancaman kematian pada saat yang sama. Apa yang terjadi? Orang suci surgawi Mo Fang dan orang suci surgawi Ciyuan baru saja sempat saling memandang, dan ketika mereka merasa ngeri, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul di lautan luas di bawah kehampaan tempat mereka terbang dan mencengkeram mereka. Tangan raksasa ini, yang panjangnya lebih dari 300 kaki, mencengkeram kedua orang suci surgawi dari gurun barat di tangannya dalam sekejap. Kedua orang suci surgawi itu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan langsung dicengkeram dari kehampaan ke dalam laut oleh tangan raksasa itu. Setelah beberapa saat, laut kembali tenang, dan badan kedua orang suci surgawi yang menyusut terlempar keluar dari laut. Kedua orang suci surgawi dari 10 sekte setan besar di gurun barat terbunuh seketika dalam perjalanan kembali. Pada saat ini, melihat ke bawah mahiyat kedua orang suci surgawi itu, dia melihat sosok dengan rambut acak-acakan duduk bersila di kedalaman lautan di dalam ombak yang tak berujung, bergumam, setelah menelan esensi dan darah kedua orang suci surgawi ini, kerusakan yang kuderita ketika aku memaksakan jalan melalui kehampaan untuk datang ke benua liar ini akhirnya pulih sedikit. Setelah menelan beberapa orang suci surgawi lagi, aku seharusnya dapat memulihkan kekuatanku kepada dewa sejati Sutian. Namun, kali ini ketika aku menelan esensi dan darah kedua orang suci surgawi ini, aku benar-benar mendapatkan sesuatu yang lain. Benua liar kecil ini sebenarnya menyembunyikan rahasia besar yang bahkan dewa sejati Sutian kita akan senang mengetahuinya. Alam Tianan. Saat kekuatanku pulih, aku akan pergi ke alam Tianan untuk melihat dengan saksama apa rahasia yang mengguncang bumi itu. Ngomong-ngomong, aku datang ke dunia bawah kali ini untuk menyelidiki urusan klan Phoenix Ilahi. Kemungkinan klan Phoenix Ilahi bersembunyi di benua liar ini sangat kecil, jadi aku tidak terburu-buru untuk mencarinya. Jika aku bisa memecahkan apa yang disebut rahasia yang mengguncang bumi ini,
Itu akan menjadi keuntungan yang tak terduga. Setelah sosok itu bergumam pada dirinya sendiri, dia menjadi tenang lagi. Namun dari gumamannya, orang-orang terkejut mengetahui bahwa sosok ini sebenarnya adalah dewa sejati Sutian. Dan dia datang ke benua liar ini dari dunia bawah, dan ternyata dia datang untuk klan Shen Huang. Jutaan prajurit dari 10 sekte iblis besar di Wastelen Barat tidak akan pernah membayangkan bahwa dua orang suci surgawi mereka akan mati seperti ini. Ini adalah orang suci surgawi. Dia dihancurkan sampai mati oleh dewa sejati surga Void seperti semut. Tidak hanya 10 sekte iblis besar di Wastelen Barat, tetapi bahkan seluruh benua liar tidak tahu bahwa dewa sejati surga Void seperti itu telah turun ke dunia bawah. Mereka tidak tahu bahwa dewa sejati surga Void ini tidak hanya membunuh dua orang suci surgawi dari Wastelen Barat, tetapi juga menyebabkan kekacauan yang mengamuk di Laut Kekacauan, dan bahkan memimpin kekacauan ke-13 kerajaan di selatan surga dan seluruh benua liar. Itu juga membawa masalah besar bagi Ye Shen. Tentu saja, semua ini adalah cerita untuk nanti. Pada saat ini, setelah membunuh dua orang suci surgawi dari 10 sekte iblis besar di Wastelen Barat, dewa sejati surga Void ini terus bersembunyi di Laut Kekacauan untuk menyembuhkan luka-lukaannya, dan orang lain sama sekali tidak mengetahui keberadaannya. Ye Shen, yang berada di aula wakil kuil beku, bahkan lebih tidak menyadarinya. Pada saat ini, Ye Shen masih terus memengaruhi tahap kedua penilaian warisan Raja Dewa. Hari-hari berlalu, ketika waktu di aula samping kuil ilahi beku tiba pada hari ke-652, dan lebih dari 6 hari telah berlalu di luar, Ye Shen telah menyelesaikan yang ke-809 dari 810 diagram fondasi badan ilahi beku. Pada saat ini, Ye Shen hanya selangkah lagi dari sepenuhnya mempraktikkan 810 bentuk dasar badan ilahi beku, dan hanya satu diagram yang tersisa untuk menyelesaikan praktik semua 810 diagram. Pada saat ini, Ye Shen telah menyelesaikan kemunculan 9 bintang, cahaya ilahi memasuki kulit, cahaya ilahi memasuki rambut, cahaya ilahi memasuki tulang, dan cahaya ilahi memasuki titik akupuntur. Melihat badan Ye Shen, saat ini, Anda dapat melihat bahwa di setiap titik akupuntur, setiap pori, dan setiap sel badan Ye Shen, cahaya ilahi seputih salju dari 9 bintang ilahi domain es bersinar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Ye Shen mengaktifkan kekuatan badannya, Ye Shen sudah merasa bahwa ia pasti dapat menghancurkan orang-orang kuat di tahap awal alam suci surgawi dengan kekuatan badannya sendiri. Setelah hampir 2 tahun berlatih keras, Ye Shen memperoleh banyak hal dari latihan keras dasar teknik tingkat raja, badan ilahi beku, dan memperoleh kartu truf yang kuat. Itu belum sepenuhnya selesai. Meskipun saya telah mencapai beberapa keberhasilan dalam dasar badan ilahi, saya masih selangkah lagi dari menyelesaikan pelatihan dasar. Saya masih membutuhkan satu gambar terakhir untuk membuka 9 gerbang ilahi. Ye Shen melihat pola yang paling menarik perhatian di kubah aula wakil kuil Dewa Beku. Pola ini adalah gambar ke-810 9 gerbang dewa. Gambar ke-810 ini, seperti gambar pertama, juga terkait dengan 9 bintang dewa domain es dalam metode pelatihan badan manusia. Gambar pertama menyebabkan pusaran bintang 9 dari 9 bintang dewa domain es turun ke Dagieng, dan gambar terakhir adalah untuk langsung membuka 9 gerbang dewa dalam badan yang dapat menampung energi Dewa Beku. Hanya dengan membuka 9 gerbang dewa, Anda dapat benar-benar mempraktikkan teknik formal badan Dewa Beku. Ayo, mari kita latih gambar terakhir ini sekarang. Ye Shen melihat gambar ke-810, matanya berkedip, dan kemudian, menurut metode latihan pola ini, dia berdiri langsung dari kehampaan, menggenggam tangannya, dan mengangkatnya di atas kepalanya. Ye Shen membutuhkan waktu 652 hari untuk menyelesaikan tahap kedua penilaian latihan dalam waktu 3 tahun. Dia masih punya cukup waktu untuk memahami gambar ini. Ye Shen yakin bahwa ia akan memenangkan latihan dari semua 810 gambar. Ye Shen, dengan kedua tangannya tergenggam, melihat kubah aula pembantu kuil beku di atas. Akhirnya, menurut metode panduan peta rahasia kubah, ia terbang melintasi langit berbintang yang tak berujung lagi dan melihat 9 bintang dewa beku. Pada saat ini, Ye Shen, yang telah menyelesaikan latihan dari 809 gambar sebelumnya, merasa bahwa ketika ia melihat 9 bintang dewa domain es lagi, 9 bintang dewa domain es itu tampaknya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengannya.
Seolah-olah ia telah berlatih di bintang Dewa Domain Es ini selama ratusan dan ribuan tahun. Seolah-olah ia dibesarkan oleh bintang Dewa Domain Es ini. Darah terhubung, pikiran terhubung, perasaan dan pemahaman ini berlangsung selama lebih dari setengah jam. Ye Sen, yang berdiri di kehampaan di aula wakil kuil Dewa Beku, mengangkat tangannya dan meremasnya dengan kuat. Bang, bang, bang. 9 bintang Dewa Domain Es yang dirasakan Ye Sen dengan matanya benar-benar memicu badai yang mengejutkan pada saat yang sama. Dalam badai itu, bongkahan es dan salju di bintang Dewa Domain Es bergulung liar, dan benar-benar membentuk 9 gerbang es dan salju besar di 9 bintang Dewa Domain Es. Pada saat yang sama, di setiap pori, setiap titik akupuntur, dan setiap sel daging Ye Sen, cahaya ilahi beku yang sebelumnya dibudidayakan meledak. Dalam mekarnya, di kedalaman daging Ye Sen, jalur pola ilahi yang sama dengan 9 gerbang es dan salju besar di 9 bintang Dewa Domain Es benar-benar muncul. Gerbang ilahi. Ini adalah gerbang ilahi yang memungkinkan daging merasakan 9 bintang Dewa Domain Es dan menyerap energi ilahi beku di bintang Dewa Domain Es. Ledakan, ledakan, ledakan. Itu seperti penciptaan dunia. Ye Sen merasa bahwa begitu 9 gerbang ilahi muncul di badannya, dia dan 9 bintang ilahi beku benar-benar terhubung bersama. Kekuatannya sekali lagi meningkat dengan gila-gilaan. Meskipun dia belum benar-benar mengolah badan ilahi beku dan tidak memiliki cara untuk menyerap energi ilahi beku, tetapi hanya meletakkan fondasinya, Ye Sen sudah merasakan bahwa serangkaian keterampilan yang telah dia kembangkan selama hampir 2 tahun ini telah memungkinkannya untuk dengan mudah membunuh seorang suci surgawi awal yang kuat seperti Feng Lun Tiansheng hanya dengan kekuatan fisiknya. Ye Sen akhirnya memiliki pembunuh baru. Gerbang ilahi muncul, dan fondasinya pun terbentuk. Pada hari ke-652, Ye Sen akhirnya berhasil mengolah 810 gaya dasar badan ilahi beku. Ledakan. Ye Sen terbang turun dari kehampaan dan berdiri di tanah kuil ilahi beku lagi. Meskipun dia tahu bahwa hanya lebih dari 6 hari telah berlalu di luar, Ye Sen benar-benar telah menghabiskan 652 hari di aula wakil kuil ilahi beku. Ini adalah kultivasi terlama Ye Sen. Tahap kedua penilaian warisan Raja Dewa akhirnya selesai. Ye Sen, yang berdiri di tanah aula sub kuil beku, menunjukkan senyum lega di wajahnya. Jika dia tidak menyelesaikannya, dia akan dibunuh. Tentu saja, Ye Sen sedikit khawatir di dalam hatinya. Sekarang setelah dia berhasil menyelesaikan kultivasinya, dia akhirnya bisa melepaskan kekhawatirannya. Ye Sen tersenyum tipis, tetapi saat ini, roh aula dari sub aula kuil beku benar-benar gila. 652 hari. Pemuda di depannya benar-benar menyelesaikan kultivasi 810 gambar rahasia hanya dalam 652 hari. Itu lebih dari setahun lebih cepat dari 3 tahun yang ditetapkan oleh tuannya, Raja Dewa yang Agung. Luar biasa, bakat pemuda di depannya benar-benar mengejutkan roh aula dari sub aula kuil beku. Anak muda, siapa namamu? Wakil roh aula bertanya kepada Ye Sen. Sebelumnya, Ye Sen belum menyelesaikan tahap kedua penilaian, dan wakil roh aula sama sekali tidak ingin menanyakan nama Ye Sen, karena jika Ye Sen gagal dalam penilaian, dia hanya akan dibunuh, dan tidak ada gunanya bertanya. Namun sekarang wakil roh aula sudah tahu bahwa anak laki-laki di depannya kemungkinan besar adalah orang pertama yang benar-benar menyelesaikan penilaian warisan Raja Dewa. Sangat mungkin dia akan menjadi penerus tuannya, Raja Dewa yang Agung. Pada saat ini, tentu saja, dia harus menanyakan nama Ye Sen. Tuan roh aula, namaku Ye Sen. Ye Sen tersenyum dan menjawab wakil roh aula. Ye Sen, Ye Sen. Wakil roh aula membaca nama Ye Sen, dan akhirnya, suaranya meninggi, baiklah, Ye Sen, kamu telah menyelesaikan tahap kedua penilaian. Selama kamu menyelesaikan tahap ketiga penilaian dan mengalahkan pengawal beku, kamu akan menjadi penerus sejati tuanku dan mendapatkan berita tentang aula utama kuil beku. Pada saat itu, aku harus memanggilmu yang mulia Ye Sen. Ye Sen, apakah kamu ingin melawan pengawal beku sekarang? Wakil roh aula bertanya kepada Ye Sen. Ye Sen menggelengkan kepalanya, Tuan Dianling, kamu mengatakan bahwa di aula sub ini, ada 3 tahun untuk melakukan penilaian tahap kedua. Aku telah menyelesaikannya lebih awal. Bisakah aku melatih keterampilan lain dalam waktu yang tersisa? Penilaian tahap ketiga adalah untuk melawan pengawal beku yang ditinggalkan oleh Raja Dewa.
Ye Sen tidak tahu seberapa kuat pengawal beku itu. Tentu saja, dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk terus meningkatkan kekuatannya. Dalam 3 tahun, ada lebih dari 400 hari tersisa. Jika waktu ini bisa digunakan untuk berlatih, Ye Sen yakin bahwa dia tidak hanya akan memiliki keterampilan tempur dasar badan Dewa Beku, tetapi juga kartu truf terkuatnya, Taiyuan Sendan dan 5 sihir besar, dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Saat itu, Ye Sen akan lebih percaya diri dalam melawan pengawal beku dalam penilaian tahap ketiga. Mendengar bahwa Ye Sen ingin terus berlatih, Wakil Roh Aula berkata, kamu punya waktu 3 tahun untuk memengaruhi penilaian tahap kedua. Kamu telah menyelesaikannya lebih cepat dari jadwal, jadi tentu saja kamu bisa beristirahat terlebih dahulu. Kamu ingin menggunakan waktu ini untuk berlatih, itu sempurna. Kesempatan dengan laju aliran waktu 100 kali lipat ini sulit didapat. Ye Sen, berlatihlah. Ketika 3 tahun berakhir, aku akan mengingatkanmu. Kemudian, kamu bisa melawan pengawal beku dan menantang penilaian tahap ketiga. Ye Sen menyelesaikan penilaian tahap kedua lebih cepat dari jadwal dan menaklukkan Wakil Roh Aula dengan bakatnya yang luar biasa. Wakil Roh Aula jauh lebih sopan kepada Ye Sen. Terima kasih, Tuan Roh Aula. Ye Sen sangat gembira mendengar bahwa ia benar-benar dapat terus berlatih. Ia memiliki banyak cara, tetapi yang kurang adalah waktu untuk berlatih. Sekarang ia memiliki laju aliran waktu 100 kali lipat, ia pasti akan memanfaatkannya dengan baik. Pil ilahi Taiyuan dan 5 seni ilahi agung, semua waktu yang ia habiskan untuk berlatih tidak selama 810 gaya dasar badan ilahi beku. Sekarang saatnya untuk terus memengaruhi keterampilan bab Taiyuan. Setelah berterima kasih kepada roh wakil kuil, Ye Sen duduk bersila di wakil kuil-kuil ilahi beku dan mulai memurnikan cahaya bintang di lautan Qi-nya dan mengolah pil pusaran baru. Kultivasi ini berlalu hari demi hari. Pada hari ini, Ye Sen, yang berlatih dengan mata tertutup, tiba-tiba dipanggil oleh roh wakil kuil. Ye Sen, 3 tahun telah berlalu. Kamu harus bersiap untuk memulai penilaian tahap ketiga. 3 tahun telah berlalu. Ye Sen, yang sedang duduk bersila dan berlatih dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Saat ini, melihat lautan Qi Ye Sen, yang sebelumnya hanya memiliki 8 pil pusaran 5 lubang, kini memiliki pil pusaran 5 lubang yang mengambang di seluruh kekosongan lautan Qi. Jumlah total pil pusaran bahkan mencapai 352 yang mencengangkan. 3 tahun di kuil wakil kuil Dewa Beku, sementara 10 hari baru saja berlalu di benua liar di luar. Dengan perbedaan kecepatan waktu, Ye Sen juga membuat prestasi besar dalam latihan bab Taiyuan. Tuan Roh Kuil, kemana kita akan pergi untuk penilaian tahap ketiga? Ye Sen membuka matanya dan berdiri dari posisi duduk bersila. Dia menahan napas dan tampak seperti remaja biasa. Namun setelah 3 tahun bertransformasi, Ye Sen saat ini, baik itu badan fisiknya maupun Qi sejatinya, benar-benar luar biasa kuat. Dia pasti bisa disebut nomor 1 di alam Suandan. Ye Sen, penilaian tahap ketiga ada di ruang khusus. Setelah kamu mempraktikkan 810 gaya dasar badan ilahi beku, kamu dapat memasuki ruang khusus ini. Wakil Roh Kuil berkata kepada Ye Sen sambil tersenyum. Saat Wakil Roh Kuil berbicara, sepotong kepingan salju putih terbang turun dari kubah aula Wakil Kuil ilahi beku. Kepingan salju ini tidak jatuh ke tanah, tetapi langsung melayang di kehampaan. Kepingan salju ini adalah ruang khusus. Wakil Roh Kuil berkata, kepingan salju, ruang khusus. Ye Sen telah lama mendengar bahwa setiap helai rumput dan setiap pohon adalah dunia, yang melibatkan hukum ruang yang sangat kuat. Tetapi bahkan jika itu adalah orang suci surgawi atau dewa sejati surgawi void, ruang yang mereka ciptakan memiliki banyak jejak hukum ruang. Misalnya, rumah Gua Qianlian dan alam rahasia leluhur yang dimasuki Ye Sen memiliki pintu masuk ruang khusus. Tetapi kepingan salju ini tampak persis seperti kepingan salju asli bagi Ye Sen. Ye Sen tidak pernah menyangka bahwa kepingan salju ini juga memiliki hukum ruang khusus. Setelah melihat metode hukum waktu yang 100 kali lipat laju aliran waktu, Ye Sen sekarang juga melihat metode hukum ruang milik Raja Es. Metode tingkat Raja Dewa memang luar biasa. Ye Sen, buka metode dasar ke-800 dari 810 badan Dewa Es, cahaya ilahi titik akupuntur Tianmen, dan kamu akan dapat merasakan metode untuk memasuki kepingan salju ini.
Wakil roh aula memberitahu Ye Sen cara memasuki ruang khusus kepingan salju. Ye Sen mengangguk. Dia telah mempraktikkan semua 810 metode badan Dewa Es, dan tentu saja dia sangat mengenal 810 metode ini. Metode ke-800 adalah diagram rahasia cahaya ilahi yang memasuki titik akupuntur Tianmen. Tanpa diduga, titik akupuntur Tianmen ini ternyata berhubungan dengan ruang khusus kepingan salju ini. Pikiran Ye Sen bergerak, dan di dalam dagiengnya, titik akupuntur Tianmen di dahinya tiba-tiba mengeluarkan cahaya ajaib. Ketika cahaya ini keluar, Ye Sen merasa bahwa kepingan salju yang mengambang di kehampaan juga berubah, dan kemudian, kepingan salju ini benar-benar memancarkan cahaya yang kabur. Saat cahaya kabur itu menyinari badan Ye Sen merasakan lompatan aneh menarik dagiengnya, dan dalam sekejap, dia merasa bahwa dia terbang ke dalam kepingan salju di kehampaan. Di dalam kepingan salju, di ruang khusus. Ini adalah dunia es dan salju, dengan salju yang luas di mana-mana. Pemandangan ini sangat mirip dengan pemandangan 9 bintang Dewa Domain Es yang pernah dilihat Ye Sen, penuh dengan warna putih, luas, dan luas. Tepat ketika Ye Sen sedang melihat dunia es dan salju di ruang khusus ini, suara wakil roh aula muncul di telinga Ye Sen lagi. Ye Sen, di ruang khusus ini, kamu akan bertarung melawan 9 penjaga es yang ditinggalkan oleh Tuan. 9 penjaga es ini adalah binatang perang berkepala 9. Sejak tuannya terluka, mereka telah disegel di ruang ini dan tidak muncul untuk waktu yang lama. Binatang perang berkepala 9. Alis Ye Sen bergerak. Dia juga sangat ingin tahu seperti apa rupa binatang perang yang disegel oleh Raja Dewa. Kalian dapat menyebut 9 penjaga beku ini Ice 11, Ice 12. Ice Nineteen. Ke-9 dari mereka semuanya berada di tahap akhir alam suci surgawi. Ice Nineteen adalah yang terlemah, dan Ice 11 adalah yang terkuat. Tentu saja, mereka tidak akan menggunakan kekuatan alam suci surgawi mereka yang terlambat untuk melawanmu. Dalam hal itu, kalian pasti tidak akan dapat melawan mereka. Mereka akan menggunakan kekuatan tempur kalian yang dirasakan oleh cara yang ditinggalkan oleh tuannya selama tahap pertama penilaian kalian, dan kemudian menghitung peningkatan yang diharapkan dalam 3 tahun pelatihan, dan akhirnya menekannya ke tingkat kekuatan tempur yang kalian lawan. Ye Sen, pada tahap pertama penilaian di dasar kolam 9 meter, kekuatanmu setara dengan orang kuat biasa di alam suci surgawi awal. Guru telah menetapkan bahwa seorang jenius yang memenuhi persyaratannya harus meningkatkan kekuatannya 2 langkah besar dalam 3 tahun. Oleh karena itu, kekuatan 9 pengawal beku yang akan kau lawan harus berada di sekitar kekuatan alam suci surgawi tahap menengah. Ye Sen mengangguk. Ketika pertama kali memasuki kolam 9 meter, kartu truf terkuatnya, pedang terbang kelahirannya, telah rusiak. Dengan pedang terbang kelahiran yang rusiak, Ye Sen mampu mengeluarkan kekuatan untuk menghancurkan tahap awal alam suci surgawi. Namun, tanpa pedang terbang kelahiran, kekuatan Ye Sen saat itu memang, seperti yang dikatakan Roh Kuil, kekuatan seorang pembangkit tenaga listrik biasa di alam suci surgawi tahap awal. Penilaian tahap ketiga ini sebenarnya mengharuskan Ye Sen untuk langsung melawan pengawal beku yang kekuatannya ditekan ke tahap tengah alam suci surgawi. Dapat dikatakan bahwa persyaratan ini sangat tinggi. Tahukah kamu, banyak ahli alam suci surgawi tahap awal mungkin tidak dapat meningkat ke tahap tengah alam suci surgawi bahkan jika mereka berlatih selama ratusan atau ribuan tahun. Raja Dewa ini sebenarnya mensyaratkan bahwa setelah 3 tahun berlatih dasar badan ilahi beku, penerima taksiran dapat langsung melawan lawan yang telah meningkatkan kekuatan mereka hingga 2 tingkat utama. Dia mensyaratkan Ye Sen untuk berubah dari ahli alam suci surgawi tahap awal biasa menjadi ahli alam suci surgawi tahap awal tingkat puncak, dan langsung mencapai tingkat yang dapat melawan ahli alam suci surgawi tahap menengah. Persyaratan ini jelas mensyaratkan penerima taksiran untuk berlatih dengan sangat cepat, memiliki pemahaman yang sangat tinggi, dan memiliki cara yang kuat. Bagaimana, Ye Sen, apakah kamu yakin dapat melawan lawan di tahap tengah alam suci surgawi? Wakil Roh Kuil bertanya kepada Ye Sen. Jika itu orang lain, untuk mengatakan bahwa dalam waktu 3 tahun, mereka tiba-tiba dapat berubah dari kekuatan tempur tahap awal Tiansheng biasa menjadi melawan lawan di tahap tengah alam Tiansheng, saya khawatir hanya sedikit orang yang berani mengatakan hal sebesar itu. Tetapi Ye Sen berbeda. Ye Sen adalah seorang jenius papan atas yang telah mengolah Taiyuan Sendan dan 5 seni sihir hebat,
dan mengolah 810 gaya dasar badan ilahi tertutup es dalam waktu kurang dari 2 tahun. Baik itu badan ilahi tertutup es, itu jelas merupakan teknik yang tidak dapat ditemui di seluruh benua liar. Bahkan di antara para jenius muda yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang, tidak banyak orang yang yakin untuk memahaminya. Meskipun Ye Zhen baru mengolah hingga bab ketiga Taiyuan, dan mengolah hingga 810 gaya dasar badan ilahi tertutup es, Ye Zhen kini telah mengalami transformasi. Transformasi dari 3 tahun latihan keras. Sebuah lompatan kualitatif dalam kekuatan. Bahkan jika kekuatan Ye Zhen saat ini tidak dapat dikatakan menyapu tahap tengah alam Tiansheng, atau mengalahkan orang kuat tingkat puncak sejati dari tahap tengah alam Tiansheng, tetapi Ye Zhen merasa bahwa ia sudah dapat bertarung melawan rata-rata tahap tengah alam Tiansheng. Tuan Roh Kuil, biarkan aku mencoba. Setelah 3 tahun berlatih, aku masih belum menguji kekuatan tempurku yang sebenarnya. Ye Zhen berkata kepada wakil Roh Kuil sambil tersenyum. Ye Zhen juga ingin melihat seberapa kuatnya dia. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan beberapa master alam suci surgawi tingkat menengah, maka ketika Ye Zhen meninggalkan kuil beku, dia akan memiliki keyakinan yang lebih kuat dalam menghadapi kemungkinan perang antara Gurun Barat dan Tianan. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, seluruh Gurun Barat belum menghasilkan master alam suci surgawi tingkat menengah. Pada saat ini, Ye Zhen tidak tahu bahwa 2 orang suci surgawi yang agung dari tanah terlantar barat telah meninggal. Dia juga tidak tahu bahwa ada ancaman yang lebih besar yang akan terjadi di tanah 13 kerajaan surga selatan. Melihat ekspresi Ye Zhen yang santai, wakil Roh Aola juga merasa lega. Dia tahu bahwa pemuda di depannya dapat mempersiapkan diri untuk tahap ketiga penilaian dengan begitu mudah, dan dia pasti memiliki beberapa cara khusus. Baiklah, karena kamu sudah siap, aku akan membuka segel 9 penjaga es. Wakil Roh Aula berkata, Ye Zhen, kamu harus bersiap untuk melawan 9 penjaga es. 9 penjaga es ini telah menekan kekuatan mereka ke tingkat tahap tengah alam orang suci surgawi. Jika kamu dapat mengalahkan mereka, kamu akan berhasil melewati tahap ketiga penilaian dan sepenuhnya menyelesaikan ketiga penilaian warisan Raja Ilahi. Pada saat itu, 9 penjaga es tingkat orang suci surgawi akhir ini juga akan berada di sisimu untuk melindungimu dan memastikan masuknya kamu dengan aman ke aula utama kuil beku. Ye Zhen, ada 3 penjaga es yang lebih kuat yang disegel di aula utama kuil beku, yaitu Ice 1, Ice 5, dan Ice 7. Ketiga penjaga es itu bahkan melampaui 9 penjaga es tingkat Sein surgawi akhir di aula wakil ini, dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat dewa sejati Sutian. Terutama Bing Wan, dia adalah pemimpin mutlak di antara dewa sejati Sutian, dan merupakan orang terkuat di bawah guru saat itu. Ketika guru menghadapi krisis yang tidak dapat dia selesaikan, guru tidak menggunakan ketiganya. Tidak seperti penjaga dewa sejati Sutian lainnya, mereka semua telah binasa. Ye Zhen, jika kamu dapat melewati tahap ketiga penilaian ini, selain 9 penjaga beku tingkat Sein surgawi akhir ini, ketika kamu memasuki aula utama kuil beku di masa depan, kamu bahkan bisa mendapatkan perlindungan dari 3 penjaga beku tingkat dewa sejati Sutian. Ye Zhen, demi masa depanmu, lakukanlah yang terbaik dalam tahap ketiga penilaian ini. Di aula sekunder kuil beku, 9 pengawal beku dari level Sein surgawi akhir disegel. Di aula utama kuil beku, 3 pengawal beku dari level Dewa Surgawi Void disegel. Selama dia menyelesaikan penilaian tahap ketiga, Ye Zhen tidak hanya bisa mendapatkan 9 pengawal beku dari level Sein surgawi akhir ini, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengawal beku dari level Dewa Surgawi Void saat dia memasuki aula utama kuil beku di masa depan. Kata-kata Roh Aula sekunder membuat Ye Zhen sangat bersemangat. Pengawal beku, para pengawal yang ditinggalkan oleh Raja Dewa, adalah penolong yang baik. Terutama 3 pengawal beku dari level Dewa Surgawi Void, Bing Yi di antara mereka, adalah pemimpin absolut di antara Dewa Surgawi Void, dan merupakan yang terkuat di bawah tahta Raja Dewa Beku saat itu. Jika Ye Zhen mendapatkan pengawal beku ini, bantuannya akan meningkat ke tingkat yang luar biasa. Sekarang, setelah 3 tahun berlatih keras, Ye Zhen tidak lagi takut dengan ancaman dari 10 sekte iblis besar di Wilderness Barat sendirian, tetapi di depan Ye Zhen, masih ada masalah besar yang harus dipecahkan. Yaitu, krisis klan Shen Huang tempat Jiang Yao berada. Urusan Jiang Yao, tentu saja, adalah urusan Ye Zhen.
Klan Shen Huang dikepung oleh dua klan utama, klan Zuyan dan klan Feiling. Sekarang tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Perang antara ketiga klan bahkan telah melibatkan Sutian Zhensen yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat pertempuran ini, bahkan jika kekuatan Ye Shen telah meningkat pesat sekarang, dia tidak dapat campur tangan. Dia baru saja mencapai alam Suandan, dan kekuatan tempurnya baru mencapai tingkat Tiansheng. Dia masih sangat jauh dari Sutian Zhensen. Namun, jika dia mendapatkan 3 penjaga es tingkat Dewa Sejati Sutian, belum lagi campur tangan sepenuhnya dalam urusan klan Shen Huang, setidaknya saat Ye Shen menghadapi Dewa Sejati Sutian yang kuat dari 2 klan besar lainnya, dia akan memiliki cukup kartu truf. Terobos tahap ketiga penilaian ini. Dapatkan 9 penjaga dari almarhum Tiansheng, dan di masa mendatang, dapatkan 3 penjaga Dewa Sejati Sutian. Mata Ye Shen menunjukkan tekad. Agar dia bisa keluar dari aula cabang kuil beku dengan aman, demi klan Shen Huang Jiang Yao, tahap ketiga penilaian ini tidak boleh dilewatkan. Melihat bahwa Ye Shen sudah siap, wakil roh aula tidak lagi ragu-ragu. Setelah selesai berbicara, tidak jauh dari dunia es dan salju di ruang khusus ini, di atas tanah, serangkaian badai menyapu. Di bawah badai, lapisan es dan salju terguling, dan akhirnya, di bawah es dan salju lebih dari 10 meter, 9 peti mahtai es besar terungkap. Di antara 9 peti es besar ini, yang terkecil panjangnya lebih dari 500 kaki, dan yang terbesar bahkan panjangnya 1000 kaki. Ada goresan segel pada peti es transparan itu. Melihat melalui peti es itu, Anda dapat melihat bahwa di dalam 9 peti es itu, ada 9 binatang perang besar yang membeku. Di antara 9 binatang perang ini, ada binatang perang berwajah singa dengan badan manusia, binatang perang berkepala harimau dengan badan manusia, dan binatang perang terbesar adalah burung rok seputih salju. Binatang perang berwajah singa dengan badan manusia adalah AIS-19. Binatang perang berkepala harimau dengan badan manusia adalah AIS-18. Binatang perang ular ki adalah AIS-13. Binatang perang terbesar, burung rok seputih salju, adalah binatang perang Sein Surgawi tahap akhir yang paling kuat di antara 9 penjaga beku, AIS-11. Wakil roh aula memperkenalkan 9 penjaga beku itu kepada Ye Shen sambil mengendalikan badai es dan salju untuk melepaskan segel pada 9 peti es lapis demi lapis. Setelah secangkir teh, segel pada 9 peti es itu semuanya terlepas. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 binatang perang di dalam peti es perlahan membuka mata mereka seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi. Setelah melihat dunia es dan salju ini, 9 binatang perang itu akhirnya teringat situasi yang mereka hadapi sebelum mereka tertidur lama, dan situasi di mana tuan mereka, Raja Dewa yang Agung, menyegel mereka di dalam peti es sebelum dia akan jatuh. Tuan, 9 binatang perang, yaitu 9 penjaga beku orang suci surgawi tahap akhir, meraung pada saat yang sama, dan langsung membuka tutup peti es dan terbang keluar dari peti es. Ketika mereka melihat sekeliling dan melihat Ye Shen di dunia es dan salju, 9 penjaga beku semuanya tampak tidak bersahabat. Pada saat ini, suara wakil roh aula terdengar, S11, kalian bersembilan akhirnya bangun. Ini Ye Shen, kalian bisa bangun karena pemuda ini, Ye Shen, telah berhasil mencapai tahap ketiga penilaian aula wakil. Aula wakil pertama, roh istana, sudah berapa lama kita tertidur? Bagaimana keadaan tuan sekarang? Di antara 9 pengawal beku, burung rok putih salju sepanjang 1000 kaki jelas merupakan pemimpinnya. Ia bertanya kepada wakil roh balai di kehampaan berulang kali. 30.000 tahun. Menurut waktu benua buas ini, kalian telah tertidur selama 30.000 tahun. Wakil roh balai berkata kepada 9 pengawal beku, Tuan telah jatuh selama 30.000 tahun. Kata-kata wakil roh balai membuat 9 pengawal beku meratap dengan keras. Itu semua karena, Raja Dewa Nisan, dari bintang naga hitam. Dialah yang melukai Tuan dan menyebabkan kematian Tuan. Kita harus membalaskan dendam Tuan. Melihat ekspresi sedih dari 9 pengawal es, hati Ye Shen terasa sakit. Dia bisa melihat perasaan antara 9 pengawal dan Tuan Kuil Es yang telah meninggal, Raja Dewa yang Agung. Baiklah, berhentilah meratap. Kalian hanya berada di level orang suci surgawi, yang terlalu jauh dari level Raja Dewa. Jika kalian ingin membalaskan dendam Tuan, ikuti persyaratan Tuan dan ikuti penilaian untuk memasuki aula sekunder.
Mungkin Yesen bisa menjadi tuan baru kalian di masa depan dan akhirnya menuntun kalian untuk membalaskan dendam tuan. Roh aula sekunder menghentikan 9 penjaga es dari tangisan dan berkata kepada mereka. Yesen. 9 penjaga es itu semua menatap Yesen. Pemimpin burung putih salju, Bing Siyi, menunjukkan ekspresi jijik di matanya, dia hanya di alam Suandan, dan jauh dari Raja Dewa. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi tuan baru kita? Melihat penampilan burung putih salju itu, Yesen tidak peduli, tetapi hanya tersenyum tipis, tetapi wakil roh aula langsung memarahi, jangan meremehkan Yesen, dia bisa menembus tahap ketiga dengan tahap awal Suandan, yang menunjukkan potensinya. Saya khawatir Anda tidak tahu, dia memahami 810 gaya dasar badan ilahi beku, dan butuh waktu kurang dari 2 tahun baginya untuk memahami semuanya. Sejak pertama kali memasuki aula wakil kuil ilahi beku, dia telah mencapai kekuatan tempur tingkat orang suci surgawi. Sekarang bahkan saya tidak tahu seberapa kuatnya dia. His, kata-kata roh aula wakil membuat 9 penjaga es menarik napas dalam-dalam. Pada tahap awal Suandan, sebelum menggunakan aliran waktu master untuk berlatih, dia memiliki kekuatan tempur tingkat orang suci surgawi. Bing Siba, manusia berkepala harimau, tidak dapat mempercayainya. Butuh waktu kurang dari 2 tahun untuk memahami 810 bentuk dasar badan ilahi beku milik guru. Binatang perang ular Ki Bing Sisan juga terkejut. Bahkan burung peng seputih salju Bing Siyi, yang sebelumnya memandang rendah Yesen, menyingkirkan tatapan menghinanya dan menjadi serius. Roh istana, menurut aturan guru, kekuatan tempur seperti apa yang harus kita gunakan untuk melawannya? Kekuatan tempur tahap tengah orang suci surgawi, kamu harus menggunakan kekuatan tempur tahap tengah orang suci surgawi saat guru menerimamu di bintang Tianmeng untuk melawan Yesen. Wakil roh istana berkata, kekuatan tempur tahap tengah orang suci surgawi. Bing Siyi tercengang, kamu baru berada di tahap awal Suandan, dan kamu dapat melawan kekuatan tempur tahap tengah orang suci surgawi. Ketika kita berada di bintang Tianmeng, kita telah berkultivasi ke tahap tengah orang suci surgawi untuk waktu yang lama. Bahkan jika kita bukan yang terbaik di tahap tengah orang suci surgawi, kita masih sangat kuat di antara tahap tengah orang suci surgawi. Dia, Yesen, bisakah dia benar-benar melawan kita? Tidak hanya Bing Siyi, tetapi juga 8 penjaga es yang tersisa menatap Yesen dengan heran. Pada saat ini, wakil roh aula berkata langsung, ini adalah aturan master untuk penilaian tahap ketiga. Jika Yesen tidak dapat mengalahkanmu, dia akan gagal dalam penilaian tahap ketiga dan akan dibunuh. Karena dia memiliki cukup keberanian untuk menghadapimu, mari kita bertarung dan lihat hasil akhirnya. 9 penjaga es itu mengangguk. Tentu saja, mereka harus mematuhi aturan master mereka. Dalam hal ini, maka Bing Sijiu, kamu bertarung dengan Yesen terlebih dahulu. Bing Siyi berkata kepada binatang perang berbadan manusia berwajah singa yang panjangnya lebih dari 400 kaki. Kalau begitu aku akan mencoba kekuatan pemuda ini terlebih dahulu. Binatang perang berbadan manusia berwajah singa Bing Sijiu menanggapi dan berjalan keluar. Meskipun badannya adalah yang terkecil di antara 9 penjaga es, panjangnya juga lebih dari 400 kaki. Menghadapi Yesen, itu seperti gunung besar yang menghadapi seekor semut. Ketika aku berjalan di bintang Tianmeng, ketika guru menerimaku, aku berubah menjadi ukuran manusia. Kali ini, ketika aku melawanmu, aku akan menekan kekuatan tempurku ke tahap tengah Tiansheng dan berubah menjadi ukuran manusia. Bing Sijiu berjalan menuju Yesen sambil menyesuaikan napas dan ukuran badannya. Ketika dia lebih dari 10 kaki jauhnya dari Yesen, dia telah berubah menjadi badan yang berukuran sama dengan Yesen. Namun, napas yang dikeluarkannya, meskipun ditekan ke tahap tengah Tiansheng, masih sangat kuat. Meskipun inkarnasinya sangat kecil, setiap langkah yang diambilnya membuat kekosongan bergetar. Aku takut bahwa Suandan yang tak terhitung jumlahnya akan sangat takut sehingga kaki dan kaki mereka akan gemetar, atau bahkan berlutut ke tanah ketika menghadapi napas seperti ini. Namun, Yesen, yang menghadapi Bing Sijiu, tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Ketika dia melihat Bing Sijiu berdiri diam, dia hanya tersenyum dan berkata, "Senior Bing Sijiu, bergeraklah." Bersambung.